Saudara, rasanya keadaannya tambah buruk ya. Terlambatnya tambah nemen. Saya perlu sampaikan beberapa hal kepada saudara. Tadi sore saya berdoa ya untuk ibadah kita pada malam hari ini. Ya. Saya sebenarnya tadi sore sudah siap-siap mau bicara sama Pak Tobing. Ada hal yang saya perlu diskusikan. Tetapi Pak Tobing agak telat jemput saya. Jadi saya tidak enak mendiskusikan hal itu. Ya, nanti dipikir wah mungkin bisa jadi karena telat dijemput jadi perlu mendiskusikan hal yang kurang enak. Jadi saya menunggu waktu yang enak saudara untuk berdiskusi. Yang perlu saya sampaikan adalah tentang PD ini sebenarnya sama Pak Tobing. Karena ya tambah harinya itu tambah bulan demi bulan kita itu ngaretnya tambah keterlaluan. Ya, yang saya mau diskusikan dengan Pak Tobing tadi sebenarnya adalah saya mau sampaikan Pak, apa mungkin perlu dibawa dalam doa tentang kelanjutan PD ini. Ya, apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Kan tidak sepadan antara daya yang dikeluarkan, waktu yang dipakai, bahkan dana juga yang dikeluarkan ya ketika kita selalu seperti ini. Saudara. Ya, jadi saya mau diskusikan itu sebenarnya tadi. Ya, supaya nanti dibawa dalam doa gimana? Karena ya kalau terus seperti ini saya sendiri mengalah, Saudara. Ya, walaupun buat saya secara fisik itu buat saya enak. Kenapa? Saya tidak lelah baca mimpin saudara muji, nyembah. Kita mulainya jam 12. Kerjaan saya lebih enteng. Pasti. Ya, kerjaan saya lebih enteng. Tetapi itu tidak benar di mata Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita terlalu santai sama Tuhan. Ya, tadi saya berdoa, Tuhan gimana? Ya, gimana? Karena ya kembali saudara seperti yang saya sampaikan dulu. Karena kota ini berbeda dari kota lain. Ya, kota ini begitu banyak nabi dan nabiyah. Sehingga saudara bisa dengar suara Tuhan, pesan Tuhan dari sekian banyak orang. Dan lama-lama akhirnya menjadi karena itu sudah terbiasa lama-lama penghargaan kepada hal itu menjadi berkurang karena itu sudah biasa, saudara. Ya, kalau Derek Prince mengatakan itu familiarity brings contempt, artinya semua yang kita biasa atau karena kedekatan itu mendatangkan, ya kalau di dalam bahasa modernnya sekarang penistaan, nah, itu, saudara ya. Sehingga disiplinnya kurang dan lain-lain ya. Makanya tadi saya sudah siap ngomong sebenarnya kalau saya dijemput Pak Tobing saya mau ngomong, Pak apa enggak perlu dibawa dalam doa sama Bu Ratna tentang PD ini? Apa dilanjutkan atau enggak tahun depan? Gitu saudara. Bukan karena saya marah karena apa. Enggak saudara, kalau dilihat memang kan lebih untung buat saya. Mulainya jam 12 kerjaan saya enteng toh cuma 6 jam. Potong istirahat 1 jam ya toh. Lebih gampang buat saya, lebih ringan. Tetapi itu mendatangkan apa? Di dalam saya ngerti, saudara, di alam roh itu adanya acuh tak acuh. Ya, adanya, ya kalau dibilang mengentengkan, bukan ngenteng no saya, saudara. Tapi mengentengkan Tuhan. Ya, nah tadi waktu saya doa, kemudian Tuhan ngomong begini sama saya. Mengenal aku berarti mengasihi aku. Jelas sekali. Mengenal aku berarti mengasihi aku. Banyak orang Kristen merasa sudah kenal Yesus. Oh, aku tahu dia, aku bergaul karib, aku bisa dengar suaranya. Tetapi itu bukan poinnya. Karena arti mengenal adalah mengasihi. Ya, bukan mengenal dan memanfaatkan. Mengenal dan meminta. Mengenal dan memohon. Itu bukan. Karena mengenal artinya
Sihi, berarti dari pengenalan itu bukan hanya berbentuk pengetahuan, kita tahu Tuhan maunya begini, kita tahu salah dan benar begini, kita tahu rencana Tuhan indah dalam hidup kita tahu dia tidak pernah terlambat dan segala macam kita tahu. Tetapi itu kalimat yang Tuhan bilang, mengenal aku berarti mengasihi aku. Nah, kalau mengasihi, saudara, berarti kan satu, keinginan untuk dekat. Namanya orang mengasihi kan, saling cinta, inginnya dekat aja, betul? Itu. Yang kedua, saudara, yang namanya mengasihi itu kan ingin menyenangkan. Ya, ingat saudara dulu waktu mulai pacaran kan ingin menyenangkan, betul? Ingin bikin dia senang, ingin bikin dia senang. Walaupun sesudah nikah dibikin senep, ya itu lain perkara, saudara ya. Karena periodenya sudah berbeda. Ya, jadi ingin dekat, yang kedua ingin menyenangkan. Jadi kalau kita selama ini merasa kita kenal Tuhan, selama ini kita merasa bahwa kita dekat sama Tuhan, selama ini kita merasa kita sudah peka sama Tuhan, tetapi ketika kita tidak ingin dekat benar-benar sama Tuhan, itu bukanlah mengenal. Cuma tahu. Yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita itu ingin berbuat untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk disenangkan oleh Tuhan. Saudara. Jadi, apa? Menyenangkan. Nah, di sini saudara dan saya perhatikan ya. Jadi, saya perlu juga sampaikan sama saudara, tahun depan juga bukanlah tahun yang lebih baik dari tahun ini. Ya, di doa kita di tempat lain juga mereka melihat bercak-bercak darah yang banyak. Dan jangan karena kita merasa, oh saya peka, pasti Tuhan bicara sama saya. No. Jelas. Sekalipun kita peka, kalau Tuhan tidak mau bicara sama kita tidak akan mendengar apapun. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan syaratnya, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkan dia. Hati yang melekat, namanya barang yang melekat, lengket itu mesti dekat. Iya kan? Jadi nanti banyak orang yang peka akan kecewa, saudara. Kenapa Tuhan tidak bicara? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu saya? Bahkan kenapa Tuhan tidak luputkan saya? Ya, tetapi semuanya harus terjadi supaya Kristen ini mengalami perubahan. Ya, karena terlalu banyak hal yang salah, saudara, dari yang selama ini kita rasa kita mengerti dari firman Tuhan. Ya, ini yang perlu kita waspada, saudara. Karena saya sudah peka. Saya mau beritahu saudara, kepekaan saudara dan saya tidak akan membuat saudara luput. Tetapi hidup berkenan kepada Tuhan itulah yang akan memberikan alasan saudara dan saya diluputkan. Ya, karena kepekaan itu adalah sebuah karunia, sesuatu yang diberi. Ya, jadi saya sering sampaikan juga, jangan merasa orang yang peka itu pasti hidupnya baik, pasti hidupnya benar, pasti hidupnya kudus, tidak. Ya, saya tahu sendiri, saya kenal secara pribadi orang-orang yang peka yang hidupnya rusak. Kenapa Tuhan mau pakai mereka? Kenapa mereka bisa peka kalau hidupnya tidak benar? Kembali saudara kepada yang namanya kasih karunia. Saudara ingat Bileam peka? Peka. Dan apapun yang dia katakan terjadi, saudara. Dia punya urapan yang luar biasa. Dan itu sampai raja itu pun mengundang dia. Kenapa? Tidak mungkin raja itu sampai kelas raja mengundang. Tidak mungkin si Bileam tidak punya reputasi kan selama ini. Apa yang dia sampaikan benar terjadi. Apa yang dia sampaikan benar terjadi kan. Reputasinya ada. Makanya raja mengundang dia. Tapi saudara lihat motivasi hatinya tidak pernah mengalami perubahan. Iya kan? Motivasi hatinya tidak pernah berubah. Kenapa? Lu mau nubuatan, kulak sama saya. Wani piro. Iya enggak? Buktinya, saudara. Ketika Balak ngundang dia, yang dikirim adalah orang-orang biasa, dia tidak mau datang. Tapi ketika yang dikirim orang-orang yang tinggi pangkatnya, dia datang, saudara. Istilahnya wani piro. Nah, jadi banyak orang Kristen juga seperti Kristen Balak, berani kulaan nubuat. Berani kulaan nubuat, saudara. Ini tak bakal kasih, tak persembahin, ayo doain saya. Kulaan nubuat. Ya, itu kulaan. Saudara. Jadi, saudara dan saya
Terus saudara, waktu doa juga ya, saya diingatkan bahwa orang Kristen itu sampai hari ini tidak banyak menjadikan Tuhan itu sahabat. Ingat. Kalau sahabat, itu ada memberi dan menerima, tidak hanya menerima. Betul? Betul. Saudara, namanya sahabat karib. Dia tuh bukan hanya nerima dari orang, tapi juga memberi. Nah sekarang, di situ saudara dan saya perhatikan, kita selama ini sudah memberi apa sama Tuhan? Oh, saya memberi doa, Pak. Doa minta. Loh, itu kan bukan berarti memberi, saudara. Tapi mengirim order, betul? Mengirim apa? DO. Ya enggak, saudara? DO kah, PO kah, purchasing order kepada Tuhan. Ya. Makanya, ini yang akan saudara dan saya tidak tahu. Karena Tuhan katakan, tunggu tahun depan. Saya tidak tahu bulan berapa. Ya, saya hanya nurut, saudara. Tuhan bilang tunggu, saya tunggu. Tuhan bilang berhenti, saya berhenti. Ya, bukan karena marah, jengkel, enggak. Tuhan bilang lanjutkan. Oke, lanjutkan. Berhenti, berhenti. Ya, Tuhan masih punya kemurahan di masa dia berkemurahan. Tapi ada saatnya, saudara, seperti yang dia katakan, carilah Tuhan ketika dia masih berkenan ditemui. Ada saatnya dia sama sekali tidak berkenan ditemui. Di mana? Di masa kesusahan-kesusahan besar. Karena waktu kemurahannya sudah habis. Kenapa habis? Ya karena seringkali masa kemurahan itu kita pakai untuk mengejar keinginan kita sendiri. Bukan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya karena kan dari awal kita komitmen ini persekutuan untuk cari Tuhan. Ya, bukan cari yang lain. Makanya kalau dibilang, kalau mau pelayanan konseling, saudara, pasti full. Tapi kalau sudah tidak ada konseling, males datang. Itu sudah biasa. Polanya sama, saudara. Jadi orang datang untuk apa? Cari petunjuk supaya keluar dari masalah. Cari petunjuk supaya cepat dijawab. Dan di dalam Tuhan tidak ada bypass. Tuhan katakan dengan jelas apa? Datang kepada aku, pikul. Dia tidak bilang, datang kepadaku, aku langsung kasih tahu jalan keluarnya. Datang kepadaku, aku langsung selesaikan masalahmu. Datang kepadaku, aku langsung tolong. Tuhan bilang, datang kepadaku dan pikul. Saudara bisa bayangkan. Nah, tapi seringkali orang Kristen masih merasa datang berarti langsung dikasih petunjuk. Datang berarti langsung dikasih jalan keluar. Datang langsung dikabulkan doanya. Datang Tuhan langsung bertindak. Tuhan bilang datang dan pikul salib. Terus sudah pikul, ikutlah aku. Berarti, lihat saudara ya. Sekarang ini seringkali saudara dan saya tidak mau dikasih salib oleh Tuhan. Maunya mahkota. Ceritanya kan begitu, betul? Seperti seminar-seminar kan. Di balik salib ada mahkota. Ya tapi disalib dulu, itu dibaliknya. Saudara, ya. Makanya itu beda sekali, saudara ya. Kalau di Semarang saya datang jam 10 kurang 15. Karena saya juga bantu ngatur kursi dan kita ngatur tiker karena bagian depan pakai tiker, bagian belakang kursi. Itu sudah banyak yang duduk, saudara. Ya, itu 10 kurang 15 loh, saudara. Iya. 10.30 kita sudah mulai dan sudah banyak yang hadir. Di sini setengah 12. Ya, rekornya luar biasa. Karena kenapa? Ya bisa karena ya sudahlah, enggak usah belajar peka, datang aja ke sana nanti pagian ambil nomor antrian di doa. No. Amin. Ya toh. Ini kadang-kadang saudara, ya saya sebagai manusia saya katakan Tuhan aku lelah. Ya, disuruh ngajar fisika ke murid IPS. Murid IPS-nya bilang, "Pak, Bapak guru yang salah di sini jurusannya IPS. Tidak ada pelajaran fisika di IPS, Pak." Jadi susah di sini pelajarannya apa? Berkat, jawaban, terobosan. Tidak ada tentang kekudusan, hidup berkenan sama Tuhan. Itu tidak ada, Pak. Kita jurusannya beda. Jadi saudara, saya tidak tahu sampai tahun depan bulan berapa. Kalau Tuhan bilang stop, sudah cukup kemurahanku, stop. Tuhan bilang tunggu.
tahun depan. Bulan berapa Tuhan belum ngomong. Ya, tugas saya hanya Tuhan bilang tadi. Mengenal aku berarti mengasihi aku. Jangan merasa mengenal tapi hanya memanfaatkan aku. Jangan hanya merasa mendekat tapi tidak pernah ingin menyenangkan aku. Itu yang Tuhan katakan tadi. Dan saya pun heran, saudara. Kalau besok sampai saya butuh gedung dan Tuhan akan berikan saya gedung untuk khotbah yang keras-keras. Tidak mungkin saya akan suka dengar khotbah keras. Tapi Tuhan bilang, aku kasih kamu gedung. Berarti akan ada hajaran yang sangat keras. Untuk merubah. Sehingga mereka kemudian, iya selama ini kami salah. Kami mau berubah. Selama ini fokus kami duit. Terobosan. Kelimpahan. Ya, nah sekarang orang mulai panik ya toh. Bagaimana besok, ya toh? Dia bingung-bingung sendiri, saudara. Ya bingung semua. Ya sudah kan, nah, saudara mau tangking, saudara suruhlah. Semua orang doa, Tuhan tidak akan merubah pendiriannya. Dia sudah katakan harus terjadi. Nanti kalau saudara dengar di web, ya, yang doa malam Semarang, ada yang dapat lihat toh, api yang mengelilingi se-Indonesia itu. Itu sudah lama, saudara-saudara tinggal cari ada rekamannya. Ya, nanti baru di situ Tuhan. Saudara, dan jangan kecewa ketika Tuhan tidak menoleh. Pada saat dia mengulurkan tangan kita tidak menyambutnya. Pada saat dia bicara kita tidak menyambut. Dia katakan apa? Pada saat aku berbicara kamu tidak mau mendengarkan. Maka pada saat kamu berbicara aku tidak akan mendengarkan. Ada ayatnya, saya bisa buka sama saudara. Ya, karena kalau di otak saya tidak mungkin butuh sebuah gedung untuk diajar firman yang keras. Nah mungkin. Rumah Pak Tobing segini aja nggak pernah penuh, saudara. Nah mungkin buat apa gedung besar-besar? Apa mau dibikin futsal? Berarti ada hajaran yang luar biasa yang akan menimpa. Baru mereka bertobat. Baru cari Tuhan, benar-benar Tuhan yang dicari sekarang. Kalau dulu cari duitnya, kekayaannya, berkatnya. Nah nanti lain, Tuhan, di mana engkau? Tuhan yang dicari. Ingat kembali, mengenal berarti mengasihi. Kalau selama ini kita belum tumbuh kasih kepada Tuhan, hanya berseru dan ngomel kepada Tuhan, hanya mengeluh kepada Tuhan, kita tidak mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, kita rela berkorban. Ya, saya ingat saudara waktu anjing saya sakit. Saya nghabiskan pencuang 6 biji. Yang asli, 1 biji teopwa. Tidak sembuh juga saudara. Masih tetap dia punya gangguan di rahimnya. Kemudian dioperasi, habis banyak. Ngangkat dia punya rahim. Masih sakitnya belum berhenti. Terus keluar uang. Tapi saya tidak pernah ngeluh saudara. Padahal kalau dihitung uang yang keluar sekian banyak, kita bisa beli anjing yang sehat. Ngapain ngurusi anjing sakit ini terus-menerus? Karena saya sayang anjing itu. Kenapa tidak dibuang saja? Karena mengasihi anjing itu. Nah sekarang kalau kita perhatikan, adakah kita mencintai Tuhan? Atau selama ini hanya memanfaatkan Tuhan? Berkorban sedikit tidak bisa terima. Diproses ngamuk. Dididik tidak rela. Diajar ngelawan. Ya, tadi saya WhatsAppan sama teman juga. Saya bilang tadi saya doa sore dapat begini. Memang saudara, di Alkitab kan macam-macam. Ketika Tuhan bicara kepada Yudas, waktu dia ditangkap, Tuhan bilang apa? Engkau menyerahkan aku dengan ciuman, teman. Dia pakai kata teman kepada Yudas, tidak pakai kata sahabat. Beda teman dengan sahabat, saudara. Ya, seorang teman terbatas. Ya, kita ngomongnya pun terbatas karena cuma teman. Kita mau buka rahasia ya terbatas, dia teman. Kita tidak bisa. Termasuk juga kita mau bantu dia juga kadang karena dia cuma teman. Kita tidak akan habis-habisan bantu dia. Tapi kalau seorang sahabat, karena dia karib. Mungkin, saudara, perlu kadang kalau kita tidak punya pun kita berani pinjamkan untuk nolong dia. Alkitab bilang gitu kan? Ketika seorang mengetuk malam-malam, ya kan? Kemana dia mengetuk? Rumah sahabatnya, bukan rumah temannya. Yudas disebut oleh Tuhan adalah teman, bukan sahabat. Teman bisa menyerahkan, bisa menjual. Sahabat tidak. Jadi, kalau teman, Tuhan sudah punya pengalaman buruk dengan temannya yang nama Yudas. Dia bisa menjual
saudara. Tapi kalau sahabat, tidak. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, selama ini kita sama Tuhan teman atau sahabat? Lebih banyak teman. Aku kenal dia, aku minta bantuan dia. Aku kenal dia, aku minta tolong dia. Aku kenal dia, aku. Tapi mengasihi tidak. Saya pernah sampaikan sama saudara. Kalau tentang materi, saya sudah lama ninggalkan Tuhan. Sudah sekian tahun lalu saya pergi. Kalau hanya karena alasan materi. Saya tidak bisa pergi karena saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa pergi karena aku mengasihimu. Aku tidak bisa jauh karena aku mengasihimu. Kalau sekedar karena materi, saudara, saya sudah tinggalkan dia lama. Jadi, di waktu yang sisa ini, kiranya Tuhan masih menemukan ada beberapa orang yang mau bertumbuh mengasihi. Mengasihi berarti memberi. Memberi waktu, memberi kerelaan. Ya kan, seperti seorang wanita, dia mengasihi, dia rela ngurus rumah tangga. Ngerela ngerawat anak-anak, itu dia mengasihi. Mengasihi selalu berhubungan dengan perbuatan nyata. Saudara. Ya, mengasihi selalu berhubungan dengan keinginan untuk menyenangkan. Bukan untuk disenangkan. Dan ketika kita menyenangkan, belum tentu kita senang. Tolong perhatikan. Ya, tidak ada prinsipnya kita menyenangkan, kemudian kita senang. Tidak ada. Ini yang harus ditanam, saudara. Mengasihi berarti berkorban. Yesus mengasihi kita, dia mati buat kita. Betul? Dia tidak kemudian dipuja-puji oleh kita. Malah sampai hari ini pun dia dilawan terus oleh kita. Betul? Dibantah terus oleh kita. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Kata firman. Karena banyak orang Kristen tetap akan menolak Tuhan. Yang dia cuma terima berkatnya Tuhan. Pertolongannya Tuhan. Tuhannya sendiri enggak. Dia enggak terima. Kenapa? Karena menerima Tuhan berarti menerima kehendaknya. Menerima Tuhan berarti menerima jalan-jalannya. Menerima Tuhan juga berarti menerima pengajarannya. Didikannya. Kalau berkat semua orang bersisa. Gampang, saudara. Kita tidak perlu belajar apapun ketika kita menerima berkat. Kedangkan tanganmu, terima. Gampang, dong. Tapi kalau mengasihi berbeda. Kita akan memperhatikan hatinya. Kita akan memperhatikan perasaannya. Itu hubungannya tidak lagi teman. Kalau teman, saya kenal dia, saya pinjam mobilnya. Saya kenal dia, saya butuh, saya pergi pinjam. Itu teman. Tetapi kalau sahabat tidak begitu. Saya tidak tahu, saudara. Ya, apakah itu nanti terjadinya kapan, saya tidak tahu. Jadi saya perlu sampaikan sama saudara-saudara. Penglihatan tidak disebutkan bulan dan tanggal, ya. Jadi kalau ada yang kemudian menambah-nambahi katanya bulan sekian, saya tidak pernah sampaikan seperti itu. Ya, tadi ngobrol-ngobrol sama Kuanil, ada yang katanya, Pak Asen yang bilang begini, kapan saya bilang begitu? Ngawur aja. Makanya ini perlunya direkam, saudara, karena banyak orang dengar terus di plus. Saudara yang hadir di sini pernah dengar nggak saya ngomong begitu? Nggak pernah sekalipun. Tapi yang sudah nggak pernah hadir di sini bisa bilang saya ngomong seperti itu. Aneh lah. Saudara. Makanya ini rekaman saya simpan, saudara, supaya nggak ngarang-ngarang ya. Jadi mohon ya, saudara-saudara juga nanti kalau kelas kita lagi menyembah, HP-nya dimatiin. Jangan sampai ada menyembah, ada yang ngerekam video dijalanin. Untuk apa gitu loh. Saya kadang-kadang pusing, saudara. Ya, ada yang masih WhatsApp-an sambil waktu kita menyembah. Kayak tadi kan saya mau ngomong sama Pak Tobing sore. Kalau Pak Tobing tadi dapat waktu datang, saya mau langsung ngomong. Suasananya enak. Tapi karena beliaunya datang agak terlambat, kalau saya langsung ngomong mungkin, walah Pak Hasan lagi emosi karena saya datang terlambat. Mungkin gitu. Jadi saya tidak ngomong. Yang tadi saya mau omongkan itu. Sebenarnya saya mau ngomong Pak Tobing sama Bu Rana, doa sungguh-sungguh. Apakah kehendak Tuhan untuk dilanjutkan PD ini atau enggak? Gitu loh. Karena saudara lihat. Kita sudah lelah begadang semalaman. Keluarga ini sudah lelah ngurusi bikin begini. Itu semua sudah lelah. Saya lelah begadang semalam. Dan belum tentu habis selesai amin saya bisa pulang. Belum tentu. Dan ketika saya begadang, tensi saya pasti naik. Saya tidak mengatakan bahwa saya minta jasa saya dihargai sama saudara. Ya, tapi kerasanya Tuhan. Lelah. Gitu. Ya, tapi Tuhan bilang, tunggu tahun depan. Ya, Tuhan bilang perpanjang, bikin 3 bulan.
Siapa tahu pertengahan bulan Tuhan bilang, cukup. Ya enggak apa-apa Pak, berhenti aja, enggak apa-apa. Kita masih bisa pede di mana-mana. Silakan. Saudara, saya tidak kemudian kita berhenti karena merasa kita lebih hebat, enggak ada hubungannya dengan itu, saudara ya. Tapi perlu saudara dan saya diingatkan, sepeka apapun kita di dalam malapetaka, kita tidak akan tertolong kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Dan banyak orang juga, saudara, yang minta didoakan, saya selalu menghindar dan selalu acuh. Ternyata ada orang lain juga dapat hal yang sama, saudara. Sama, dapatnya persis. Jadi bukan karena kita kesel, bukan. Alkitab jelas katakan, jangan melempar mutiara ke mulut. Apa artinya? Saudara tidak usah menyampaikan apapun kepada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan makanannya. Itu tidak akan menghiasi hidupnya. Pesan Tuhan itu, pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan tidak akan menghiasi hidupnya. Dia akan tetap kembali ke kubangannya lagi. Ya. Jadi nanti juga Bu Ratna, Pak Tobing juga masih banyak berdoa. Pasti nanti ketemunya waktunya sama. Bukan PD ini kokut. Bukan, saudara. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, kemurahanku sudah cukup. Selesai. Karunia tetap jalan, saudara. Saya doakan saudara tetap dapat pesan dari Tuhan. Tetap. Tapi kemurahan sudah selesai. Tidak ada artinya. Ya, jadi kembali ingat benar-benar. Kenal adalah mengasihi. Saya mengaku kenal, tapi saya tidak mengasihi. Berarti sebenarnya saya tidak kenal. Saya merasa dekat sama Tuhan karena saya bisa dengar suaranya, tapi saya tidak mengasihi. Suatu saat Tuhan akan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena kenal artinya mengasihi artinya ingin dekat. Mengasihi artinya ingin menyenangkan. Mengasihi artinya membuat perbuatan yang nyata. Sama seperti misalnya ibu-ibu di sini dulu ditaksir sama suaminya yang sekarang atau pacarnya yang dulu. Itu kan dia menunjukkan sikap yang nyata dia mengasihi. Betul? Dia tertarik, ya toh? Dia mendekatilah, dia memberi perhatian dan segala. Dia akan menunjukkan sikap yang jelas. Saudara. Itu dia menunjukkan dia ada hati. Amin. Nah, Tuhan juga maunya seperti itu, saudara. Ya, saya terus terang saya bilang, saya terbeban, saudara. Kenapa? Kasihan keluarga ini. Udah lelah secara tenaga. Ya, secara waktu. Kayak Pak Tobing ini kan baru pulang dari toko. Belum dapat tidur. Kalau saya tadi mendarat. Makan siang. Ngobrol sama teman. Saya keblak tidur. Saya masih dapat tidur 1,5 jam. Kita akan lihat. Ya, saudara. Saya siap. Bukan berarti. Wah, Pak Asen nih pasti mau buka di tempat lain. Nggak tahu hubungannya, saudara. Saya manusia yang tidak suka, tidak bertanggung jawab. Saya paling benci orang tidak punya tanggung jawab. Hidup saya prinsipnya cuma 3. 1 jujur, 2 tanggung jawab, 3 adil. Adil artinya kaya miskin saya nggak urus. Saya adil. Siapapun memang kalau dia butuh, dia memang sangat perlu dilayani, saya layani. Rumah sakit, dia tidak kenal sama saya. Tapi karena dia bilang, mapa saya, koma, saya datang. Saya adil. Saudara. Dia transfer uang ke rekening saya. Dia tidak nurut Tuhan. Dia telepon, saya nggak angkat. Dia WhatsApp, saya nggak pernah jawab. Loh Pak, saya tidak butuh uang. Saya butuh uang. Tapi saya harus adil. Dia nggak mau dengar, jangan dia mau beli nubuatan, jangan dia kulak doa sama saya. Transfer duit karena dia transfer uang, saya doakan dia. Enggak. Tanggung jawab pelayanan. Biar sedikit orangnya, tanggung jawab, benar-benar melayani. Nggak boleh, orangnya sedikit sudah sembarangan aja lah kita mulai jam 12 ya syukur, aku nggak lama-lama pimpin doa, kerjaanku tambah enteng. Itu nggak tanggung jawab jadi orang. Kita pada tanggung jawab. Itu. Jadi ya kita lihat nanti Bu Ratna juga doa, nanti pasti dapat sesuatu, nanti kelop. Terus piye Pak? Ya enggak tahu. Saudara. Nek Tuhan bilang kemurahanku sudah selesai loh, Saudara. Ya, jangan terus kepingin lagi, enggak ada. Saudara. Ya, saya enggak tahu ya apa rencana Tuhan. Apa sudah waktunya saya balik pergi Amerika, saya enggak tahu.
Yang penting saya cuma nurut. Ya, karena kasihan saudara, keluarga ini repot menyiapkan gini gitu. Ini tambah nemen loh saudara. Kalau dulu kan terlambatnya 45 menit, 45 kita mulai. Saya sering sindir loh. Ikut PD yang di sana sering terlambat 45 menit. Terus tambah parah. Ini sekarang setengah 12. Kalau jadi guru malah enak kalau murid-murid tidak mau belajar. Guru enteng. Justru kalau dia mau banyak belajar, guru susah. Harus nyiapkan bahan terus. Tapi itu guru yang tidak tanggung jawab. Bulan depan tergantung Tuhan bilang apa. Kalau Tuhan waktu doa Tuhan bilang, sudah nak. Tapi Pak, kita bisa doa di rumah sendiri. Silakan. Ketika kemurahan Tuhan cukup, pukulan mulai datang. Ketika kemurahan Tuhan sudah cukup, jangan merasa kita sudah peka. Ada waktunya saudara, Tuhan tidak mau bicara sama kita sama sekali. Ada waktunya dia tidak pernah mau bicara apapun kepada kita. Jadi sekarang kita mau berdoa. Sekarang sudah jam 12 lebih 10 menit. Kita akan selesai setengah 2. Ya. Semoga dengan seperti ini saya sudah sampaikan, saudara. Supaya nanti saya juga tidak disalahkan. Ya, kalau tiba-tiba misalnya Tuhan ngomong sesuatu, ya kita selesai, saudara. Saya nggak mau istilahnya, bisa kita buat PD ini ramai sekali, saudara. Saya doain aja satu-satu, sampaikan pesan Tuhan, semua orang mau datang. Terus mereka, wah Asen nggak cari, kalau udah kepepet, ingat Asen, gitu, saudara. Itu banyak yang masih tiba-tiba sudah belasan tahun cari saya lagi. Ya, dulu Pak Asen, forget it, saya bilang. Dulu saya disuruh bernubuat, sekarang Tuhan suruh saya mengajar. Jadi sudah beda jurusannya, saudara. Saya dipindah ngajarnya, bidang studinya sudah beda. Tidak boleh lagi nubuat saja. Saudara, hidup tidak boleh dipimpin oleh nubuat. Saudara, hidup dipimpin oleh roh, bukan nubuat. Saudara, karena nubuat bisa diartikan salah oleh yang menerima nubuat. Bisa juga diartikan salah oleh yang menyampaikan nubuat. Saya terima dari Tuhan, saya bisa salah terjemah, bisa. Terus orang itu juga salah ngartikan, bisa. Ya, makanya saudara, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya juga lagi nunggu saudara, bagaimana Tuhan membalikkan hati orang-orang di kota ini sampai mencari firman yang membuat mereka menyenangkan Tuhan. Bukan terus mencari firman yang menjanjikan mereka akan disenangkan Tuhan terus-menerus. Bagaimana saya tidak tahu saudara. Caranya kayak apa, Pak No, saya tidak tahu. Kan lucu, sampai gedungnya itu berapa ribu meter loh itu saudara, tanah itu. Tak mungkin saudara, segini aja tidak penuh, bikin apa, bikin sebesar-besar. Kemarin pun ada yang marahin saya. Kok Donald Trump terpilih, dolar turun? Saya diam aja, malas saya jawab. Terus naik lagi kan, diam dia tidak ngomong. Saya kadang-kadang pegel saudara sama orang-orang yang cuma mau mencari keuntungan. Wah, tak tukar dolar, Pak Asen bilang naik. Ya kan saya tidak bilang naik kapan, Tuhan bilang naik, titik. Tapi kan tidak diberitahu tahunnya, tanggalnya. Begitu dolar turun ngamuk. Kenapa turun, katanya naik. Besok naik, waktu tukar serupiah saya nggak dapat. Ngomel, baru turun dikit ngomel. Sampai ada yang belum seminggu nanya, Pak Asen gimana ini kok belum naik? Lagi seminggu lagi, Pak Asen gimana? Walah, lu tukar berapa juta dolar sih, ributnya setengah mati. Heran saudara, tukarnya cuma 10.000, 20.000. Tiap minggu SMS saya. Kan bikin kesel namanya. Tukarnya 10.000, 20.000, rewel. Sampai saya bilang, kalau tidak biasa main falas, tidak usah ikut-ikut. Saya gitu kan. Pikirannya, wah bilang naik, berarti besok ya, cepat ya tukar hari pagi-pagi terus baru naik. Kan Tuhan tak bilang besok naik, yang Tuhan bilang naik, titik. Bukan besok lusa, dia terjemahin sendiri. Kadang pegel saya. Kemarin tuh begitu Donald Trump malam tuh terpilih kan, besok kan, kok dolar turun. Saya diamin, naik lagi. Terus tidak ngomong lagi. Besok ada 15, tidak ngomong dia waktu nuker. Ya percuma saudara kasih tahu orang. Makanya sekarang lebih baik diem tok. Ya, saudara bisa bayangkan, hamba Tuhannya aja cuma ketemu mereka tidak lama, cuma mungkin berapa tahun udah pegel luar biasa. Apalagi Tuhan yang ketemu mereka dari kandungan. Bayangkan, pegelnya kayak apa Tuhan itu, saudara bayangkan. Dari kandungan loh, kayak firman Tuhan bilang, dari kandungan kamu disebut anak pemberontak. Ada ayatnya. Ya saya tidak tahu saudara, saya cuma kepingin kayak apa sih caranya Tuhan ini bikin orang tuh kemudian mau dengar firman yang keras tuh kayak apa. Saya belum tahu sampai hari ini saudara. Ya kenapa sampai Tuhan bilang tuh gedung sekian ribu meter, dari mana isinya? Buat saya tetap tanda tanya. Tapi yang saya tahu, manusia tidak mungkin dirubah dengan dielus-elus, tidak mungkin. Dirubah tidak mungkin dengan diberkati. Tidak mungkin. Betul? Mesti ditunggang balikkan. Baru berubah. Ya. Oke. Jadi sudah jam, kita mau berdoa sampai jam 1:30.
Seperti tadi Lydia bilang, sudah jam segini lah. Dia datangnya jam 11 kok ngomel-ngomel bilang terlambat. Bayang no, yang datang terlambat pun ngomel kok terlambat mulai. Betul, apalagi saya yang jam 9 tadi sini. Makanya saya tadi bilang, kamu datang terlambat jangan ngomel. Dia sendiri terlambat ngomel bilang terlambat mulai. Bayangkan saya jam 9 udah duduk sini sama Pak Tobing. Inilah aneh betul. Orang terlambat pun ngomel gitu. Ayo. Karena merasa saya anaknya Tuhan sih. Oke, kita mau mulai. Menyembahlah, berdoalah. Ya. Mari belajar mengenal Dia dengan mengasihi Dia. Mengenal berarti mengasihi. Selama ini kita mengenal bukan mengasihi tapi memanfaatkan. Kita mau rubah itu. Kita mau mulai menyembah 1,5 jam, kemudian kita akan lanjutkan apa yang Tuhan mau. Saya mau tanya dulu yang ada yang mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang, hewan-hewan. Apa yang dilihat di dia? Iya, kuda. Ada orang naik bertopeng gitu. Udah. Orangnya bertopeng. Ya. Topeng tentara itu. Ya, topeng tentara, bukan helm. Bukan. Topeng yang kayak orang zaman dulu. Ya. Tapi nggak kelihatan mukanya, ketutup. Ya. Itu. Tapi nggak bawa tombak, Cuma duduk pasukan. Baik. Ada lagi yang lihat hewan-hewan? Semut banyak sekali. Ada lagi. Khusus hanya hewan, saudara. Jadi tidak ada hubungannya dengan sinar, tidak ada hubungannya dengan pernyataan Tuhan, hanya melihat binatang-binatang. Ada lagi. Saya binatang ini enggak, tapi seperti pasukan yang lagi menjalani itu sudah mereka selalu lawan gitu. Baik. Ada lagi. Khusus hanya hewan-hewan. Tidak ada. Teler. Mulut buaya. Baik, mulut buaya. Wah, ini bahaya ya. Kalau mulut buaya kebetulan di sini beberapa belum nikah, nek ketemu yang gitu bahaya. Ya. Menahannya. Wah, puji Tuhan, aman, berarti nggak ketelan. Ya. Buayanya akhirnya makan kayu. Bayangkan saudara, nggak jadi makan daging ya, puji Tuhan. Baik, ada lagi khusus hanya hewan saudara ya, dari tadi. Jadi ada beberapa hal yang saya dikasih lihat, cuman saya kembali. Kita nggak seperti dulu lagi, ada lihat ini, enggak. Kayaknya ya pasti lihat ini mesti ada ya, karena tadi ada beberapa hal yang saya dikasih lihat tinggal dicocokkan saja. Ada lagi apa yang dilihat ya. Hitam tapi ya, sayap tapi hitam ya, ada makhluk yang tidak kelihatan terbang tapi hitam ya. Ada lagi hanya khusus hewan atau binatang, tidak yang lain-lain dulu. Tidak ada. Tidak ada. Atau ada tadi Pak, menganga lebar, siapa? Saya. Ngantuk gitu. Wah, itu sih lain ceritanya ya. Baik. Ya, tidak ada, khusus hanya itu saja. Hanya itu. Tidak ada yang lain ya. Jadi saya ulang lagi saudara, supaya nanti sudah pulang baru ngomong, sudah berapa hari baru cerita, itu kan tidak ada gunanya saudara ya. Jadi tentang kuda ya tentu saja namanya kuda zaman dulu itu tidak dipakai untuk transport ya. Kalau di padang gurun kan tidak mungkin dia dipakai ya, kuda lebih banyak dipakai untuk peperangan ya. Kalau saudara dan saya lihat sekarang banyak sekali kelompok-kelompok doa yang begitu dengar mau demo, wah semua bikin permakluman, semua bikin ayo kita berdoa. Tuhan hanya dicari waktu ketakutan, Tuhan hanya dicari waktu butuh. Saudara, ini yang berbahaya. Kenapa dari dulu-dulu tidak ada? Ya, Kristen ini kalau tidak ada tekanan, tidak ada bahaya, santai-santai. Sudah ada bahaya, rajin sedikit. Bahaya berlalu, lupa lagi. Itu biasa sudah karakternya seperti itu.
Makanya kalau kita khotbah suruh doa, rajin doa, susah saudara. Betul? Itu ada kuda-kuda, ya, berdua orang melihatnya. Kemudian ada hewan lain yang tidak kelihatan yang juga terbang. Saudara, ada hamba Tuhan yang mendapat penglihatan, ya apa yang akan terjadi di waktu yang singkat ini. Ya hamba Tuhan ini bukan hamba Tuhan yang suka omong-omong kosong spektakuler. Ya selama ini dia punya nubuatan genah. Saya dapat waktu dia doa untuk apa yang akan terjadi, bahwa memang guncangan-guncangan itu akan terus, saudara. Kemudian orang-orang yang mengguncangkan itu seperti ada di atas angin, saudara. Dan itu jadi dia dapat itu bahwa seakan-akan dia terguncang, seperti itu, saudara. Seakan-akan berhasil menyingkirkan, seperti itu. Ya, tetapi kemudian semuanya jadi berbalik. Kenapa? Karena selama ini dia bukan hamba Tuhan yang spektakuler, nubuatannya yang pokoknya tentang berkat, kemakmuran apa itu enggak, dia enggak seperti itu modelnya, saudara. Ya, dia pengajar juga, dia juga mengajar orang kepekaan. Ya, jadi diguncang-guncang itu kemudian mereka di atas angin. Terus gimana saya tidak tahu, saudara. Ya, yang jelas memang guncangan akan terus ada. Itu aja yang Tuhan ngomong. Jenis guncangannya kayak apa? Enggak tahu. Yang jelas tiap hari ada bakar ayam, bakar sate. Ya, terus gimana? Ya sudahlah, apalagi ya, men. Baik, saudara, supaya kenapa tiba-tiba kita sangat butuh tuh. Amin. Loh iya toh, sangat butuh tuh. Terus sekarang ingin lebih dekat sama tuh. Ya, dia tuh kalau udah kerusuhan ingin lebih dekat. Kalau sudah makmur, enggak. Iya toh, saudara. Iya toh. Saya ingat itu, saudara, waktu saya pulang pelayanan di salah satu kota. Ya, saya naik pesawat jam 1:30. Hari itu ya. Hari Minggu siang itu saya naik pesawat jam 1:30 habis pelayanan. Itu gelap gulitanya, hitam awannya. Sementara di ruang eksekutif Laung itu, ya kan ada satu sepasang keluarga, suami istri. Wah, istrinya ini lagi marah-marah di telepon. Kayaknya marah karyawannya, marah siapa. Wah, pokoknya ngamuk-ngamuk tuh di telepon. Tapi Kristen, kedengeran ngomongannya. Kan kalau Kristen itu, sudah kita bisa tahu lah dari kata-katanya, pilihan kata juga kita tahu, saudara. Ya, gitu, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sudah lihat awannya kok hitam sekali. Walah, mau saya batalkan penerbangan. Piye, saudara. Enggak saya batalkan, saya lihat hitam itu awan. Bukan awan biasa, itu hitam, benar-benar hitam. Ya, dan benar, saudara, begitu baru naik pesawatnya dan gini terus, saudara, goncang-goncang. Wah, tante yang tadi marah-marah tuh, Yesus. Wah, kalau Yesus lagu karena mati saya tadi lu marah-marah tok di telepon. Sekarang Yesus. Ya pramugarinya ngeliatin gitu dia senyum. Nah, pramugarinya senyum saya aman, saudara. Kenapa? Berarti sering kejadian gini. Tapi kalau pramugarinya keringetan, nah percayalah itu dia juga belum pernah ngalami, betul? Makanya berseru-serulah terus-menerus, jangan berhenti sampai mendarat, saudara. Ya, itu saya ngalami, saudara. Tiba-tiba Yesus itu, teriak Yesus terus dia, saudara. Karena itu pesawat kan anjlok begitu, karena awannya hitam. Ya, kalau awannya masih putih gitu, paling dia cuma sedikit goncangnya. Tapi kalau dia hitam legam itu di sana pun ngandung listrik, saudara. Ya, kalau dia kesamber sama listrik, misalnya saking besarnya ya semua ndak fungsi, ya kan? Ya nanti melek-melek entah di mana, di surga atau neraka. Begitu aja, saudara. Ndak ada jalan tengah. Ndak mungkin di rumah sakit nek ketinggian sekian itu ya langka. Ada kuda-kuda yang begitu banyak, ada orang-orang. Jadi ya kembali ke situ, saudara. Tuhan mau membuat pasukannya, bukan pasukan untuk perang-perangan rohani dan lain-lain. Enggak, saudara. Pasukan apa? Pelaksana firman. Kalau saudara perhatikan di situ Tuhan katakan apa? Pelaksana firman. Jadi orang-orang yang melakukan firman itu, itulah pasukan. Bukan ada, saudara diangkat jadi pasukan, tangking ke sana, pergi tempat keramat. Alkitab enggak ngajar gitu, saudara. Ya, belajar baik-baik Alkitab makanya. Ya, kalau saudara saya bisa cari ayatnya semua, saya bisa tunjuk sama saudara ayatnya.
Tuhan bilang para pelaksana firman-Nya kuat. Jadi itulah orang-orang yang melakukan firman, itulah pasukan. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan firman, tidak ada itu pasukan. Jadi para pelaku firman itu adalah pasukannya Tuhan. Ingat itu, saudara. Nah, sekarang tergantung kita toh. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, kita kumpul tengkang-tengking, kita tolak kerusuhan, kita tolak tetek bengek, tidak ada kuasanya, omong kosong. Saya mau sampaikan sama saudara, ya, tidak kurang-kurang tengkang-tengking seperti itu dan tidak ada hasilnya. Tahun 2000 kan, di Lombok 3 hari kerusuhan itu. Kan seminggu sebelum kerusuhan sudah tersebar berita-berita, wah di gereja ditampilin, apanya, omong kosong semua. Mana hasilnya tengkang-tengking itu? Omong kosong semua. Kenapa? Karena kita bukan pelaku firman. Pasukan itu adalah pelaku firman. Apa yang dilakukan? Ya kebenaran, perintah Tuhan, bukan perintah ngumpulin duit, persembahan aja. Emangnya di surga itu cuma ada departemen pajak apa? Kantor pajak apa? Itu ya saudara. Makanya tidak ada hasilnya. Ya, seperti 2 tahun lalu kan juga ada di Jakarta dibikin apa? Ibadah tolak bencana. Tidak ada, saudara, ibadah tolak bencana. Ya. Kenapa? Sebentar lagi ada banjir besar lagi, saya mau kasih tahu saudara. Kok tahu Pak Hasan, saya lihat berkali-kali tadi waktu doa, saya lihat lagi air itu begitu besar naik. Ya. Terus Tuhan bilang banyak gunung berapi aktif lagi. Kan sudah berapa bulan lalu kita dapat itu. Nanti banyak meletus-meletus karu-karuan gunung-gunung. Tolak bencana apa? Saudara. Kenapa? Karena jelas kita itu walaupun seorang pendoa itu harus tahu keputusannya Tuhan. Bukan main tengkang-tengking keputusannya Tuhan. Saudara, seorang yang karib sama Tuhan tuh harus setuju sama Tuhan walaupun mungkin berat untuk menyetujui keputusan Tuhan. Ya kan? Kan waktu kita dapat pernyataan itu akan ada bakar-bakaran tuh kan? Tuhan, kita mau doa Tuhan supaya itu tidak terjadi. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Karena kan tidak semua orang Kristen ini brengsek. Amin. Ada juga yang baik. Amin. Lah kalau nanti kena Kristen yang brengsek juga kena, yang baik juga kena, kan kasihan yang baik. Amin. Dan kalau yang brengsek biarlah. Amin. Duh ya tuh, saya gitu. Kalau yang brengsek biar. Ya, daripada mempengaruhi yang lain ikut brengsek, karena tidak sebrengsek tidak dihukum, brengsek tidak dihukum, semua menjadi brengsek tidak takut. Saudara, biar aja. Tapi kan belum tentu semuanya yang brengsek tok yang kena. Kasihan Tuhan, kalau yang nanti hidup bener kasihan. Tuhan bilang apa? Harus terjadi. Nah, kalau sudah Tuhan bilang harus terjadi, enggak usah ditengkang-tengking lagi. Kenapa? Lihat Tuhan bilang harus kok. Kalau kita bilang kan zaman akhir akan ada gempa bumi di mana-mana, kita tengking gempa bumi. Loh, kita mau batalin firman namanya. Ya, makanya bulan kemarin saya sampaikan tentang peperangan rohani itu banyak yang ngomong kosong. Saya kasih contoh-contoh, saudara, yang sudah saya lakukan di banyak pulau-pulau, di banyak tempat-tempat keramat. Dan itu sebelum mereka itu pergi bikin-bikin begitu, saya sudah lakukan puluhan tahun lalu. Hasilnya apa? Tidak ada. Ya, kan ada ya, saudara kan pasti tidak tahu yang di sini ada yang tidak ikut ke situ. Ibadah tolak bencana. Tangkeng, deklarasikan. Mana ada buktinya banjir di mana-mana. Betul? Kenapa? Orang itu harus tahu keputusan Tuhan apa. Gitu loh. Ya, makanya peka ini tidak boleh hanya sekedar peka. Saudara, tapi juga ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita peka, kita tahu sesuatu terjadi, terus maunya Tuhan gimana? Kalau Tuhan bilang tengking, tengking. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Jangan, saya tengking, saya hancurkan. Saudara, ya bulan kemarin pun saudara, ya waktu siang itu, ya sore ya, tiba-tiba di tim kita itu ngomong sama saya, kok aku dapat sesuatu tapi saya nggak enak, dia bilang nyampaikan kok. Saya bilang sampaikan aja nggak masalah, saya katakan. Nggak semua mesti yang dari Tuhan itu enak, bisa yang nggak enak. Dia terus ngomong gini, kok aku dapat penglihatan kuasa itu
dikeluarkan dari mobil terbalik. Walah. Terus, ya mobil yang Kuasen mau bawa ini, dia bilang. Loh. Saya lihat Kuasen dikeluarkan, mobil itu terbalik dan Kuasen dikeluarkan dalam kondisi tidak sadar. Walah. Terus langsung saya kasih tahu tim kita yang saya minta urus mobil itu. Cek seluruh mobil ini. Ternyata benar saudara, ada beberapa bagian yang membahayakan. Ya, power steeringnya dol. Ya, jadi waktu dibongkar semua, difotoin itu, waduh Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia dikasih penglihatan cycle terbalik itu, dia bingung. Loh kok jelek sekali dia dapat. Terus tuh dia dengar Tuhan bilang, peringatkan. Jadi disuruh peringatkan. Peringatkan artinya bisa jadi, bisa tidak. Kalau nurut yang diperingatkan tidak terjadi. Nek enggak nurut pasti terjadi. Nah, ketika dia sampaikan, makanya saya bilang terbalik keluar dari mobil. Loh, kok begini? Ya, makanya saya langsung bilang, cek mobil ini semua. Nah, ternyata memang, saudara, bermasalah. Jadi, rem belakangnya pun itu, tabung rem di belakang itu, udah jebol. Yang di tromol belakang. Satu itu sudah jebol. Saudara bayangkan, nek di rem dia jebol, kemana? Ya toh? Betul, nek masih setirnya masih enak bisa kita kendalikan, mungkin ya kemanalah nabrak supaya tidak terlalu parah, ya toh. Rem sudah blong, ya dada. Maka itu diperingatkan. Diperingatkan berarti perhatikan tidak terjadi, tidak perhatikan terjadi. Kalau yang Tuhan bilang harus terjadi, jangan saudara tengking. Itu ngawur. Saya kemarin jelaskan, nanti saudara buka aja di internet, sudah dimuat semua itu tentang orang-orang yang suka perang. Saudara, kita perang itu dengan menjadi pelaku firman. Dengan saudara dan saya menjadi pelaku firman, saudara dipakai Tuhan jadi alat. Memerangi apa? Orang putus asa, saudara kasih semangat. Itu memerangi juga. Iya kan? Itu juga memerangi. Terus apa? Orang kecewa dalam hatinya. Saya kasih tahu pesan Tuhan, dia bangkit lagi dari kekecewaannya. Itu juga memerangi. Bukan hanya urusannya sama setan aja, saudara. Ya. Kenapa? Dulu saya tidak ada kerjaan, saudara. Saya tidak mempraktekkan apa yang ditulis oleh Alkitab, bahwa Tuhan itu ya menyimpan, menghukum, mengikat, mengkerangkeng malaikat yang tidak taat di gua-gua yang gelap. Nah, saya kenapa sudah dikerangkeng, saya pergi ganggu, saudara. Kesana kemari saya pergi tengkang-tengking. Ya, hasilnya tidak ada. Saya mau sampaikan sama saudara. Kenapa? Karena itu dibuat jadi dogma, jadi doktrin. Ya, ada gunanya? Ada kalau disuruh Tuhan. Nek enggak disuruh, enggak ada gunanya. Tolong diperhatikan. Ya, malah kalau enggak disuruh jadi berbahaya. Ya. Saudara enggak darah tinggi dikasih minum obat darah tinggi. Loh. Kacau, betul. Tiba-tiba pusing-pusing sendiri, amin. Loh, darah normal kok tekanan normal minum obat darah tinggi, amin. Itu kan bermasalah jadinya, amin. Loh, Bapak, kolesterol bagus, minum obat anti kolesterol. Mau cari penyakit namanya. Ya, saudara, jadi diagnosenya tuh Tuhan. Oke, jadi sekarang lihat, ada orang-orang yang sudah pakai sudah pakai tadi sudah naik kuda. Tapi tidak ada senjatanya sama sekali toh. No, saudara bisa bayangkan. Ya, sudah naik kuda, tidak ada senjatanya. Lah terus mau apa? Nyerahkan diri toh. Sering kan saudara nonton, nek orang pakai pasukan berkuda itu kan pasti pakai tombak panjang-panjang toh. Betul. Lah dia pergi terus cuma berkuda santai-santai pergi medan perang, itu jadi sasaran untuk ditombak-tombak toh. Ya apa ya? Kristen ini seperti ini, saudara. Sok berkuasa, sok merasa hebat, sok bisa mengatur kejadian dunia, sok bisa menengking semuanya, sok bisa membalikkan keadaan, semuanya sok. Hasilnya nol. Ada satu yang ngajarkan begitu-begitu, saudara. Wah, tengking, hancurkan. Masalah rumah tangganya sendiri tidak pernah mari antara suami istri. Setan yang ganggu rumah tangganya aja dia nggak bisa usir pergi kok.
Sembarang. Ini fakta, saudara. Orang terlalu banyak ngomong kosong. Tapi orang Kristen ini, saudara, mereka itu krisis identitas. Mereka itu bangga kalau mereka itu dihargai melampaui harganya mereka. Bisa ditangkap maksudnya? Batu akik mau dijual seharga berlian. Senang mereka, saudara. Senang diangkat-angkat kayak di tim kita. Kerjanya apa? Doa keliling tiap hari. Tidak ngerti apa-apa, tidak punya penglihatan, tidak apa keliling, doakan pokoknya tiap hari keliling. Terus tiba-tiba sakit mendadak. Sakit mendadak, tidak ada uang berobat. Saudara, pinjem uang dengan bunga 30% sebulan. Karena tidak ada jaminannya. Boleh, tapi 30%. Dia nurut aja daripada tidak bisa pergi di rumah sakit karena sudah diopname, ya nurut ya sudah, iya. Akhirnya membengkak jadi belasan juta pinjemnya cuma berapa. Terus nggak bisa bayar. Ngelapor sama kepala doa kelilingnya. Kepala dolingnya itu. Nggak diurus sama kepala dolingnya. Kenapa bangga? Wah, ini pendoa keliling. Apa bangganya sih? Persis kayak yang tadi dia lihat, naik kuda. Betul, tapi nggak bawa apa-apa. Emangnya ini naik kuda sirkus keliling itu loh. Bundar apa namanya? Merry go around. Apa bahasa Indonesianya merry go around tuh? Itu loh yang kuda yang muter gini tuh. Naik. Ya, apa namanya tuh? Komedi puter. Kalau bahasa Inggrisnya Mary's go around. Ya. Go around tuh muter-muter. Mary itu seneng muter-muter gitu loh. Jadi dia muter-muter tuh hidupnya maju ya enggak, karena dia cuma muter-muter. Karena bisa bayangkan ya muter-muter akibatnya pusing, betul? Ini kisah nyata, saudara. Orang senang diangkat-angkat. Saudara dan saya tetap harus ingat, saudara dan saya ini tanah liat ya. Tolong dipahami. Memang Tuhan bilang saudara dan saya berharga di matanya. Nyanya Tuhan. Nggak usah cari dihargai manusia lah, ingat. Ya. Manusia bisa manfaatkan saudara, dia hargai. Saudara sudah diperes, nggak ada manfaat, saudara dibuang, saya mau beritahu. Ya, papanya teman saya kayak gitu nasibnya sekarang. Pengusaha, top. Donatur, berpuluh-puluh tahun. Begitu sakit, tidak ada yang besuk sampai detik jam ini. Orang yang pelayanannya didukung, dikasih duit terus-menerus berpuluh-puluh tahun. Ada yang datang doain dia? Nggak ada. Dia ngomong, papa saya sakit. Oh iya, cuman ngomong, oh iya. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak karang-karang. Ya, itu yang punya uang loh. Itu yang apa namanya jadi donatur berpuluh-puluh tahun loh. Itu pun nggak diurus kalau sudah sakit, nggak ada gunanya. Apalagi yang cuma bisa bantu doa keliling lah. Ya, yang gini-gini terus bagian siram-siram minyak, siram garam apa itu? Kenapa? Loh, mestinya kan tanggung jawab suruh orang doa keliling. Begitu ada gangguan, bayarin dong, nggak diurusin, saudara. Ya, saya perlu sampaikan sama saudara, pokok kalau saudara ikut-ikut begitu dan saya tahu persis, saya tidak mau layani. Tanya apapun saya tidak mau jawab. Kenapa? Karena itu cari penyakit. Itu cari penyakit. Tidak ada itu di Alkitab, saudara. Kan ada Pak ini ya, tapi kan tidak ada yang kau buat, tidak ada. Ya, semua dijadikan bisnis. Kalau mau kaya, beli paku 4 biji. Itu untuk memanggil kekayaan. Paku di 4 sudut rumahmu, nanti kekayaan datang. Saya tahu beberapa di antara saudara masih ikut kok aliran begitu. Urusan saudara. Kalau mau terima urapan, keselamatan, beli baju ini. Sudah ditulis-tulisi. Kaos dijual 1.750.000. Sudah diurapi. Beli 50.000. Nanti saudara boleh kapan ajak saya ke Solo. Ke Seritek kali 50.000 kaos. Itu kualitas ekspor. Juali. Kenapa? Sudah diurapi. Bisa manggil rezeki. Ini kan tidak benar semua. Tapi beli wakeh. Keluarga yang bikin saya tahu suami istri itu. Saudara istrinya gendut sekali. Kok tahu Pak Hasan? Lah dulu sering konseling sama saya tahun 2000-an kok. Kok tidak tahu? Kreativitas lah. Beli tongkat raja dari Monte. Di mana ada raja pakai tongkat Monte? Raja mesti pakai tongkat emas, goblok. Nggak pernah tahu sejarah. Dia bohong-bohong. Beli. Saudara, mahal-mahal lagi harganya. Iya toh, terus beli ramuan. Saya sampai heran waktu ada satu orang istrinya mulai kerasukan terus-menerus. Saya diundang ke rumahnya. Saya nggak tahu dia gereja mana, jemaat apa. Saya doa terus saya bilang, loh ini kok masih ada tanam apa ini? Paku emas. Untuk manggil rezeki. Di Alkitab tidak ada, saudara, untuk manggil-manggil kekayaan itu. Itu kan perdukunan.
Jadi tolong ya saudara-saudara ya. Memang Alkitab bilang di zaman akhir itu banyak sekali yang seakan-akan dari ilham roh. Tapi roh apa dulu? Saya sampaikan sama saudara karena saya tahu orangnya yang mendapatkan nubuatan itu. Bukan yang setiap hari terima kekayaan, terima yang gitu-gitu, saya tidak percaya, saudara. Kalau dia bisa dapat yang benar. Ya, walaupun diguncang sebagaimanapun, sementara dia kelihatan kalah. Tetapi nanti kebenaran akan dimunculkan. Ya, Mbak Tuhan, tenang, damai, tahun terobosan. Jadi saudara lihat tahun depan tambah baik enggak? Yang penting kita sudah benar-benar berjalan di jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan itu rata dan lurus titik. Nek yang masih suruh Tuhan buka jalan, ya silakan babat alas dewe lah. Nek sudah ada jalannya dibuat saudara dan saya ikut jalan itu, jangan mau coba-coba bikin jalan, amin. Kalau nek bikin jalan sendiri kan ruwet jadinya, amin. Sudah nih ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh pikul salib, ya pikul. Boleh ndak yang kecil dari gabus? Nah ini memangnya perayaan Natal apa? Pakai yang gini-gini, dibikin-bikin dari gabus apa? Ayo kita mau belajar dewasa benar-benar ya. Jadi mereka naik kuda tapi tidak ada persenjataan. Sok pahlawan, sok nengking, sok ngumpul, patahkan, hancurkan rencana jahat. Doa orang benar besar kuah, doa orang sok benar. Nah, atau merasa benar, maaf, Dan kita senang mendengar yang spektakuler. Amin. Kita doa dan menang. Setan yang biasanya menguasai tiba-tiba ditengking dan kita ingin berkuasa, dia bilang betul? Sadar bos, sadar eling kon niku. Banyak orang yang tunduk sama Tuhan yang diberi kuasa sama Tuhan. Bukan orang yang sok pakai iman tengkang-tengking. Terus dilihat lagi tadi itu kuda, apa bukan kuda, satu makhluk yang hitam terbang. Saudara, ya. Makhluk hitam itu terbang, bukan minggat loh, tapi terbang. Ya, berarti dia naik, berarti dia ngambil posisi, berarti dia ya kayak gitu dia naik loh, bukan minggat. Terus gimana? Ya terus maunya gimana? Ya kita maunya aman, Pak. Tapi kalau aman suka berdoa enggak? Ya sakarep saya sih kapan saya tergerak. Nek saya enggak digerakkan ya enggak. Nek saya enggak dibangunkan ya enggak doa. Lah nek gini-gini Kristen nih ruwet, saudara. Betul? Loh. Yang namanya mencintai itu kita yang aktif. Amin? Bukan disuruh, betul? Misalnya waktu pacaran, yang aku nanti datangnya, oh iya dah kamu datang, enggak keluar apa-apa lah. Kamu enggak bilang toh suruh aku bikin apa gitu. Ada gitu enggak masih pacaran? Pasti enggak toh. Mungkin dibikinin apalah, disiapkan apa, sebelum datangnya toh. Enggak usah disuruh, betul apa ya? Yang laki juga enggak udah disuruh malam minggu, diingatkan, yang besok hari apa? Pacarnya nanya. Enggak tuh mesti ngerti malam minggu pergi pacaran ya, atau mesti datang. Zaman dulu kan gitu. Itu enggak usah diberitahu, enggak usah diajar, enggak usah diingatkan, ya apa enggak? Ya apa enggak? Pacarnya datang pun yang perempuan enggak perlu pacarnya bilang, "Iya, aku mau datang. Kamu sisir yang rapi ya." Enggak mungkin toh. Kenapa sisir sendiri ngaca jam-jaman sebelum dia datang? Ayo. Itu namanya mengasihi. Jadi dilakukan, tidak usah disuruh. Saya tidak tahu, saya bangunnya sampai siang-siang. Tuhan tidak bangunkan saya sih. Ya ini yang ruwet, saudara Kristen kayak gini. Ya, saya tidak pernah digerakkan baca firman. Baca pun saya tidak ngerti. Bersyukur kalau ada goncangan, amin. Kita lagi nunggu saudara gempa Laut Jawa yang super besar. 2 bulan kemarin kan sudah masuk koran. Ada gempa yang sangat langka terjadi di Laut Jawa. Karena kalau saudara perhatikan suka baca, di atasnya sini antara Kalimantan sama Jawa, itu kan bukanlah daerah ring of fire. Bukan daerah cincin api gunung berapi. Jadi tidak ada gempa vulkanik di situ. Tapi 2 bulan lalu terjadi gempa yang sangat langka di sana. Waktu saya baca, saya screenshot di koran, saya bagi beberapa teman. Kan Tuhan sudah bilang nanti yang besar. Terus gimana? Ya mau gimana? Tuhan bilang akan ada gempa di mana-mana. Di mana-mana loh. Saya pun kalau pergi mana-mana saya bilang tolong jangan kasih saya nginep di hotel tinggi-tinggi. Bukan takut mati, Tuhan sudah bilang ada gempa di mana?
Lah nek nane 39 gitu kan. Gempa kayak apa goyangnya? Mau lari turun bagaimana? Kuat enggak lah di tangga 39 lantai. Ya enggak, sempat enggak sampai bawah, belum tentu. Saudara, mau naik lift enggak mungkin lift itu jalan kalau lagi gempa. Terkunci sendiri dia tidak. Oke, jadi sekarang apa? Sudah kelihatan kuda-kuda. Berpakaian tapi enggak ada perlengkapan. Ya, ingat kekuatan kita adalah kebenaran. Terus urapan kita adalah berjalan dalam kehendak Tuhan. Terus perlindungan kita adalah berjalan terus sepenuhnya di jalan Tuhan. Itu aja perlindungannya. Ya, nah kalau sekarang belum benar-benar di dalam jalannya Tuhan, masih suruh Tuhan bikin jalan, masih suka jalan maunya sendiri, ayo mulai berubah. Sudah? Ya, wis sekarang terus makanya doa minta sugih ya toh. Terus saya hidup enggak bener, terus saya ngelawan Tuhan wapi. Habis itu besok baru Tuhan. Bingung Tuhan nyari di endi wong iku. Ya toh? Saudara, betul? Udah oke. Sudah. Ya. Jadi hewannya sudah toh? Enggak ada lihat burung, enggak ada yang lain-lain ya. Cuman itu kuda, dua kuda dan makhluk yang lain. Tidak ada yang lain lagi? Semut. Semutnya banyak. Semut satu sisi, saudara, bicara tentang kerajinan, ketekunan. Tapi kalau saudara nonton di Discovery Channel atau itu, pasukan semut itu bisa membantai. Kalau dia pindah sekian ratus ribu, dia pindah itu, dia nyerang koloni hewan lain dan dia matikan semua. Itu semut, walaupun dia kecil, tapi nek dia banyak itu sangat merusak. Nah, jadi semut ini yang mana? Yang positif atau negatif? Embuh. Loh kok gitu Pak Hasan? Lah saya tak dapat ya. Jangan sok tahu. Oh saya pastikan. Kok situ yang pastikan. Amin. Nah, saya paling benci nih saudara dengar pendeta ngomong gitu. Saya pastikan. Lu kok main pastikan? Tahu dari mana? Apa sudah naik baru turun dari surga apa? Dapat berita yang jelas? Ya, semutnya banyak. Lah kalau semut banyak saudara melangkah injak kena semut api enak enggak kakinya? Yo. Ya enak toh semut api itu. Wah, apa namanya? Gatel kaki nek kena api semut api itu panas, pedes, gatel. Oke, cuman itu yang dapat penglihatan tadi tentang hewan-hewan. Yang dapat lihat tali siapa? Tali. Sudah 2:30. Nek enggak ada kita break. Tali. Enggak ada? Enggak ada lihat tali? Lali? Roh Kudus dengan jelas katakan aku memperlihatkan tali. Enggak ada. Oke. Suasana sudah kurang kondusif, kita break. Ya, supaya seger dulu karena kalau lagi ini kurang seger. Ya. Nah, buaya tapi buayanya syukurnya tidak menggigit karena sudah diganjel sama kayu. Kayu itu bisa kayu salib, ya toh? Jadi mungkin ada yang hampir kemakan oleh rayuan buaya, enggak tahu. Tuhan selamatkan. Amin. Ingat saudara ya, laki-laki masih pacaran tuh banyak mulut buaya. Besok sudah nikah itu benar-benar buaya. Ya, tanya yang sudah banyak ngalami. Ya, enggak usah, saya enggak bohong. Banyak sekitar kita di sini yang sudah tahu persis dan akan mengiyakan, mengaminkan. Ya, itu. Amin. Laki itu ya emang gitu. Kalau dia belum dapat, artinya belum sampai menikah, tidak kelihatan kelakuannya yang brengsek itu. Ya, coba tanyalah semua yang nikah di sini. Pasti ya walaupun mungkin ada tengkar selama pacaran, mungkin ada jeleknya, tapi tidak mungkin dia terlihatkan seluruhnya. Karena kalau dia perlihatkan seluruhnya, percayalah yang perempuan pasti moh dan putus. Iya toh? Itu. Nanti kalau sudah nikah baru, ini loh aku yang aslinya.
barulah yang perempuan tuh sambat terus gitu, astaga, astaga, astaga. Itu. Tapi sudah telat, amin. Ingat itu ceritanya buaya dan kancil. Ya, amin. Ya, jangan jadi anak kancil yang bego. Ya, karena ada buaya yang siap memakannya. Itu kalau masalah yang belum nikah. Amin. Kalau yang lain lagi buaya juga berarti apa? Ada bahaya, ya toh. Saudara, karena buaya itu kan udah deket baru ngamuk gitu ya toh. Dan biasanya orang terlambat menyadarinya. Oke, jadi berjaga-jagalah senan. Karena iblis berjalan keliling. Lepas kalau sekarang dia jalan keliling pas dia tidak di Surabaya ya aman. Ya toh, tapi kalau pas dia lagi berkunjung ke Surabaya piye? Karena dia kerjanya keliling. Nah, kalau dia pas ke Surabaya, pas ke rumah saudara, bagaimana? Lewat sana dan tidak berjaga-jaga, maka rumah tangga itu bisa perang, ribut, kacau balau. Saudara, karena dia pas wah. Makanya berjaga-jaga. Ya, jangan cuma mau kerusuhan dengar gini semua berdoa. Saya tiap dengar baca di itu print-printannya kan poster-posternya doa bersama, doa bersama. Saya jawab, kerusuhan takut, ciak uang Tuhan enggak takut. Saya gitu kan, Saudara. Iya sih tiap orang ngirimin tak jawabnya sembarang-barang. Iya, kerusuhan takut, nipu Tuhan enggak takut. Heran, betul? Oke, kita bertobat dulu 1 jam. Sampai jam 3.45 kita akan mulailah. Ini ada makanan hari ini, ada yang ulang tahun, Saudara. Kayaknya ya makanan limpah ruah. Ya, karena memang setiap tahun ada yang ulang tahun. Amin. Iya, kan tiap tahun kita ulang tahun. Oke, jadi kita akan break. Depan itu kita mau bertobat ya, datang lebih awal ya. Iya. Tapi enggak pas jam 7 kita, jadi bertobatnya ditunda. Iya. Januari. Kan Tuhan bilang suruh tunggu. Jadi kalau telat-telat terus kayaknya ya perintah bos selesai. Tapi itu jawaban doa saya, Pak. Iya. Waktu saya dulu ada Tiberias ini, saya datang ke sana pergumulan. Anak saya ini pernah saya ajak doa semalam suntuk di sana. Terus lama-lama mungkin orang doa semalam kan ngantuk. Terus dibiarin lah. Bertahun-tahun nggak ada. Terus saya benar-benar pengen doa semalam suntuk itu, ya Allah Tuhan kok gak ada gereja sih ngadain. Saya bilang nih telepon Tiberias Jakarta loh Pak. Aduh. Tak tanya. Cepat sih. Pak, kok nggak ada lagi sih? Ini, ya rencananya memang akan diadakan lagi. Tapi sampai detik ini nggak ada. Nah, pas ketika itu ibadah ambil Yanto pergi ke Tiberias itu hari Sabtu. Nah, ketemu Rusdi koncone Pak ini kan. Terus ngomong, mau melok ta? Doa semalam. Terus Yanto ngomong, nih mau ikut kah? Mana lo? Tuh doa semalam suntuk. Ya jelas melok, itu jawabannya doaku. Jadi dari gereja itu Pak, sepeda motor itu taruh di situ. Terus kami ikut. Oh siapa sih yang sekarang jadi hamba Tuhan ini? Yusuf. Nah, ikut kok Yusuf ke sini itu pertamanya. Saya langsung ngomong itu loh jawaban doaku. Seminggu kemarin aku sampai telepon Jakarta. Terus saya sampai berlutut di ini tapi tempat tidur itu minta supaya saya doa semalam suntuk. Langsung dijawab, dijak ambil sebelahan ini. Mau melok tak? Ya melok lah. Langsung. Jadi seminggu kemudian saya terus jadi sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Nah, doa semalam ditutup Pak. Nggak ditutup, ya berarti golek meneh berlutut meneh. Kan disuruh tunggu. Nah, iya. Tadi waktu doa ada itu ini guyonan, disuruh tunggu. Saya dapatnya tahun itu kan depan. karena itu jawaban Tuhan. Dikasih Jadi, tempat ini. kalau enggak berubah terus ya ditutup. Kan gitu.
Nek terus mulai ini jam setengah 12 terus ya. Terus yang jadi ini tidak pernah saya ungkapkan, tapi selalu ada dalam hati saya. Tapi Pak Asen karena selalu ngomong gini, soalnya kalau Tuhan ngomong gini nanti kita kalau firman ya firman mengalir sesuai dengan. Kalau maunya saya pribadi itu gak pakai ngobrol, sampai itu datang terus penyembahan gitu sampai puas-puasnya. Tapi ketika konsentrasi seperti itu ya belajar untuk ini tuh sesuai dengan yang ada. Sebenarnya enaknya nyembah terus. Ya cuman kadang kan banyak juga yang belum menikmati penyembahan itu sehingga ya masih masih mungkin sak malam pun dia tidak bisa konsentrasi. Iya. Pak Adri kan selalu bilang gitu, jadi terus mungkin. Ya, kita sudah masuk hadirat Tuhan ya bisa terus diem berjam-jam tidak ada masalah. Cuman yang masih belum konsentrasi ini waduh, tidak bunyi-bunyi. Ya, yang sudah biasa, yang belum ini yang masih masih mengejar ketinggalannya. Yuk kita mau mulai ya, mau ke kamar kecil dulu supaya kita bisa mulai lagi, saudara ya. Jadi saudara dan saya sekarang mulai lebih mengerti bahwa yang namanya mengenal Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan, bukan sekedar tahu. Ya karena kalau tahu bukan pengikut Kristus pun bisa belajar tentang Kristus. Ya, tetapi yang bahkan orang-orang yang mungkin tidak percaya Tuhan pun tanpa sadar misalnya juga membantu anak yatim piatu, membantu berbuat baik dan lain-lain yang juga ada tertulis di firman Tuhan. Ya, tetapi mereka lakukan tentu saja dengan motivasi yang berbeda kan. Kenapa berbuat baik? Ya, supaya rezekinya nambah. Wah, itu loh. Jadi kayak mancing, jadi kayak investasi, ya kan? Padahal di dalam Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, dilakukan ya sudah dengan sukacita, sudah dengan kerelaan hati, dengan kasih. Karena kasih itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang kalau dipikir saudara secara sederhana, kita pasti lebih senang menerima. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya kalau kita terus dalam kondisi menerima, berarti keadaan kita memprihatinkan, keadaan kita susah keadaan kita karena hanya menerima kan. Dia menerima penghiburan, berarti dia susah kan. Tapi dia menghibur orang, berarti kan dia punya kekuatan. Ya, kemudian juga dalam banyak hal memang itu dikatakan terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kemudian juga beberapa hari lalu ada acara di TV, saudara, saya lupa TV apa. Itu dibahas, saudara, tentang, ya itu bukan orang Kristen ya. Itu dibahas bahwa kalau sudah mereka itu masuk ke level rohani sampai level 9, 10, itu mereka lebih banyak hanya memberi. Ya, tapi kalau disebut level 1, 2, 3 itu paling banyak hanya menerima dan menerima. Itu pun kalau kita perhatikan saudara, itu bukanlah orang Kristen, bukanlah hamba Tuhan, tapi mereka paranormal. Paranormal pun mengatakan saudara tingkat rohani yang tinggi itu adalah memberi, bukan menerima. Kalau kita kan enggak, memberi pujian ke Tuhan ya langka, amin. Ya memberi pujian kadang ya sekedar nyanyi, hati enggak ikut nyanyi, ya doh. Jadi susah sekali. Padahal Alkitab dengan jelas katakan masuk ke hadiratnya dengan puji-pujian. Jadi kalau enggak bisa memuji, enggak bisa bersyukur, mah susah sekali. Apalagi kalau selalu ngeluh aja. Ya, baru datang ke hadirat Tuhan. Nah ini yang susah saudara. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini yang kadang-kadang tidak mengalami kemajuan rohani, orang-orang seperti ini dibilang kenal Tuhan juga enggak, dibilang ikut Tuhan juga enggak. Ya, karena kalau bilang ikut Tuhan ya dia enggak ikut mau Tuhan ya, dia hanya maunya sendiri terus yang diikuti. Ya. Saya pun seringkali kadang-kadang saudara saya bilang ada titik di mana apa yang Tuhan putuskan, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak mudah saya terima.
Ya, seperti yang saya pernah cerita sama saudara, itu bapaknya baru-baru meninggal, ya. Anak sulungnya kelas 5 SD. Terus punya adik 2. Ya, 2 tahun sesudah bapaknya meninggal, ibunya kena kanker. Saudara, jadi ibunya sudah tidak bisa kerja apa-apa, cuma geletak di rumah sementara kanker semakin membesar. Anak yang kelas 5 inilah yang pergi kerja, berhenti sekolah untuk kasih makan ibunya dan adik-adiknya. Ya. Ketika saya doakan, Tuhan kasihan Tuhan anak-anak ini. Ya, kiranya Tuhan sembuhkan ibunya karena bapaknya kan sudah meninggal 2 tahun lalu. Ya, enggak disembuhkan juga. Sampai kemudian teman pelayanan nelpon saya, Pak, sudah meninggal. Ya, sehingga 3 anak ini bercerai-berai, diangkat anak oleh beberapa keluarga yang berbeda. Ya, jadi secara manusia, kenapa sih Tuhan? Padahal kan Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi di situ saudara, ya ketika kita mengasihi Tuhan, memang ada hal yang kita sendiri tidak bisa terima. Karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai, ya misalnya belas kasihan manusiawi kita kan. Kasihani dia Tuhan, tapi ternyata tidak. Tuhan tidak bertindak, saudara, sampai ibunya kemudian mati. Nah, kembali juga ke sini saudara. Kan jujur ya saudara ya. Apa yang sedang terjadi di antara kita yang hadir malam hari ini, itu persis seperti yang terjadi di dalam Yakub. Ketika Yusuf diberitakan mati. Sejak itu dia mengurung diri, dia menutup diri, dan dia terus bersedih puluhan tahun. Karena Yusuf dikatakan mati, saudara. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan sekarang, kenapa seringkali kita tidak bergairah berdoa, ya? Kenapa kita ya datang tapi gairahnya tidak ada. Kemudian berdoa ya berdoa, tapi cintanya sama Tuhan, kerinduannya luntur. Ya mungkin lunturnya sudah parah sekali, jadi kain putih lagi ya saudara, tidak ada bekas. Ya. Kemudian juga rasanya kok duduk di kaki Tuhan itu tidak bisa tidak betah. Ya mau kelamaan lah atau apa gitu ya. Karena kita punya Yusuf mati. Yusufnya itu apa? Yusuf kan anak kesayangan. Ya kan? Nah, apa sih yang kita sayang sekarang? Mungkin yang kita lebih sayang adalah diri kita sendiri daripada Tuhan. Mungkin yang kita lebih sayang kenyamanan hidup kita daripada Tuhan. Cita-cita kita, keinginan kita daripada Tuhan, itulah Yusufnya. Dan ketika itu kemudian mati, sepertinya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita bisa jangkau, tidak mungkin kita bisa dapatkan. Maka kita punya hati dingin seperti Yakub. Kita tetap hidup, Yakub tetap hidup, tidak sakit-sakitan. Tapi dia punya hati sudah dingin. Iya kan? Ketika dia disampaikan berita bahwa anaknya mati, dia bilang apa? Ya, aku yang aubanan ini akan juga turun ke dunia orang mati. Ya, mungkin saat ini, tanpa kita sadari kita punya Yusuf yang sepertinya sedang mati. Kerinduan kita, harapan kita, kehendak kita, rencana kita, dan lain-lainnya itu yang berantakan, yang hilang, itu yang membuat kita jadi lesu sama Tuhan. Kita tetap berdoa, saudara, tapi gairah doanya tidak ada. Ya karena ya sudahlah, emang saya harus berdoa. Karena kita pun sudah berdoa, tidak ada sukacita. Tetap aja datar rasa hati ini. Tetap aja, ya kalau bilang apa rasanya kok, bilang aras-arasan rasanya kok suam-suam, tetap seperti itu. Ya, inilah yang sedang terjadi di beberapa di antara kita malam ini, saudara. Tadi waktu nyembah tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang Yakub itu. Yakub yang terus berduka, yang hatinya terus dingin. Nah, sekarang saudara dan saya coba. Ya. Kenapa sih kita jadi malas berdoa? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita lesu-lesu? Jawabannya sederhana kan? Karena Yusufnya kita ini sekarang masih jauh dari harapan. Yusufnya kita ini masih sangat
sepertinya tidak ada titik terangnya. Yusufnya hilang. Itu yang membuat kita seperti ini, saudara. Ya, akan lain sekali, saudara, suasananya ketika orang berdoa dengan bersemangat ke Tuhan. Akan lain sekali hadirat Tuhan ketika orang itu menyembah dengan kerinduan. Ketika dia datang dengan haus, aku kepingin ketemu Tuhan, aku kepingin merasakan hadirat. Itu akan lain sekali, saudara. Ya. Makanya coba sekarang kita mau periksa ya, Yusufnya kita itu apa saja sih selama ini. Ya. Yusufnya kita itu apa? Saya pun, saudara, terus terang saya katakan, saya kadang terjebak. Ya, kadang terjebak. Kenapa? Saya juga punya Yusuf di dalam hidup kita, dalam hidup saya. Ya, kadang saya jengkel. Kenapa, saudara? Ajak doa semalaman susah. Yang butuh siapa, gitu loh. Ya, terus terang saya ngomong sama saudara fair-fairan ya. Saya buka di hati saya. Yang butuh siapa? Betul? Apa Tuhan butuh kita? Tanpa kita pun malah lebih tenang ya, atau tidak diganggu-ganggu. Ya, tidak diteriak-teriaki minta ini, minta itu. Ya kan? Dia lebih nyaman di surga atau tanpa kita. Yang butuh siapa? Kita yang butuh. Ya, makanya terus saya lihat terus selalu setengah 12 ini sampai saya ngomong, Tuhan, ini kok kasihan sama keluarganya Pak Tobing. Kenapa? Pengorbanan mereka tidak dibalas dengan sepadan dengan semangat kita. Kita anggap ya sudah, memang dia tergerak ya biarin. Saya katakan, lah ini sudah ditetapkan jadwal, datangnya sembarangan. Ya akhirnya jadi ngenteng no gitu loh, saudara. Ngenteng no artinya ya kita datang terlambat juga ditunggu kok nanti mulainya ya. Tak mungkin mulai jam 10-an gitu dah. Kenapa? Karena kan masih sedikit, berarti nunggu rame sih. Betul, saudara? Sebenarnya bukan alasannya saya nunda supaya tunggu rame, bukan. Kenapa? Nanti saudara akan terbiasa ketika saudara menjadi lebih peka. Ketika kita sedang menyembah, benar-benar masuk hadirat Tuhan, masuk orang baru ke dalamnya, itu suasana di alam rohnya berubah. Ketika orang baru lagi datang, suasananya berubah lagi. Itu yang membuat kita terpaksa nunggu supaya tidak terus-terusan ada perubahan. Ketika ada orang baru masuk, itu di alam rohnya ada perubahan. Gitu loh. Jadi saya perlu sampaikan sama saudara dengan tegas. Ya, bukan karena kita ini males memulai orang yang sedikit, bukan. Bukan juga maaf kata saya kepingin sudah rame dulu gak baru mulai, ndak ada urusan. Ya, tetapi ketika orang baru masuk, hadirat itu jadi berubah. Ketika ada baru masuk, hadirat itu jadi berubah lagi. Kenapa? Karena kalau dia mulai barengan, kesatuan rohnya enak. Ketika masuk baru lagi, ini orang baru belum masuk menyatu, itu berubah di alam rohnya. Gitu loh. Nah, daripada kita sudah sebagian sudah enak, datang masuk lagi, berubah lagi, datang lagi. Itu selalu gitu melelahkan. Makanya akhirnya kita nunggu dulu. Ya, bukan berarti tidak bisa dimulai dengan jumlah yang sedikit, bukan. Ya, sayangnya ya di situ itu, saudara. Ya di Malang, saudara. Teng jam 7 itu sudah langsung dimulai. Begitu jam 7 HP semua mati, kita mulai ibadah. Tidak pernah namanya lebih dari jam 7 mulainya kalau di situ. Ya, yang di Semarang 9.45 sudah banyak yang datang. Makanya saya katakan, Tuhan mungkin sudah waktunya ditutup. Dan kalau sudah ditutup tidak bisa dibuka kembali. Ya, makanya tadi waktu doa saya share sama temen. Itu saya katakan gini. Ya saya dapatnya gini karena ya kasihan, saudara.
tidak sepadan, jerih payah, begadang semalaman. Ya, dengan semangat kita. Plus sampai hari ini juga saya masih menemukan orang-orang yang datang cuma cari petunjuk Tuhan, sudah itu tidak muncul-muncul lagi. Ya, ini sudah 4 tahun saudara, tapi pola itu belum pernah bisa hilang. Ya, jadi nanti mohon saudara-saudara kalau mau ngajak temen, ojo promosi, nanti didoano dan lain-lain. Ya, kalau misalnya nanti saya di dalam roh saya mengatakan bahwa orang itu keras, orang itu saya akan bahasa Hokiannya bocap. Ya, kenapa? Karena orang peka itu juga bisa melihat kondisi rohnya seseorang. Ini orang keras atau kayak apa? Ini orang sakarepe dhewe atau gimana? Orang peka masih bisa. Kalau dia tidak bisa, itu kepekaannya perlu dipertanyakan. Ya, begitu ketemu orang kita rasa ini rohnya kayak gini. Gitu loh. Dia tidak bisa sembunyi. Ya, makanya seperti bulan depan juga itu ada undangan. Saya sudah ngomong, pokok tidak ada konseling, titik. Kenapa? Jangan habis itu siapkan pasukan konseling. Ya saudara ya. Kenapa saya tidak mau melayani konseling? Jujur saudara ya. Jujur ya. Orang yang mau banyak dilayani konseling itu bukanlah orang yang mau berubah. Mereka hanya orang yang menginginkan perubahan. Saya ulang. Orang yang ingin konseling bukanlah orang yang ingin berubah. Tapi sebagian super besar mereka ingin perubahan. Tanpa mereka perlu berubah. Mereka ingin didoa-doa supaya cepat terjawab, cepat tertolong, cepat. Mereka tidak ingin berubah. Ya, itu rohnya mereka. Makanya ya bukan kemudian kita tidak mau konselingin orang karena apa? Karena intinya cuma di situ. Padahal untuk mendatangkan perubahan, kitalah yang harus berubah. Bukan terus paksa Tuhan untuk merubah keadaan kita. Dari susah menjadi senang, dari kurang menjadi berlimpah. Tidak. Kita yang perlu berubah. Nah ini yang tidak disenangi orang-orang yang suka konseling. Mereka lebih senang mengadukan masalahnya, menumpahkan isi hatinya, tapi tidak mau mendengar isi hati Tuhan. Buktinya kalau dikasih firman pengajaran mereka mau dengar. Kenapa? Saya cuma ingin didoakan, Pak. Saya cuma ingin minta petunjuk Tuhan. Nah, mereka ingin perubahan tanpa perlu berubah. Ya, bulan ini pun ya tiba-tiba ada teman pelayanan yang hubungi saya, kok aku dapat tentang si Anu begini. Saya bilang kan sudah saya dari dulu tidak melayani orang itu, saya katakan. Iya, Tuhan sendiri bilang Tuhan tidak urus orang ini. Lah ya sudah, memang dari dulu saya sudah rasa. Jadi saya tidak mau urus juga, saudara. Sudah sekian lama saya tidak mau urus. Pasan doakan Anu, ya doa sendiri. Pasan Anu, ya belajar sendiri. Saya jawab gitu. Terus saya jawab begitu terus. Bukan saya mau sampaikan sama saudara ya. Bukan karena apa-apa. Bukan karena ekonominya, bukan karena apa, bukan saudara. Dia sering transfer ke rekening saya puluhan kali saya khotbah di gereja. Punya jumlah. Tapi roh saya melihat, roh saya merasa, roh saya mengetahui bahwa orang ini seperti ini. Jadi kau layani pun tidak ada gunanya. Dan tidak saya layani. Ya, kami tidak menjual doa, jadi dia tidak bisa kulak doa ke saya. Pak, ini tak kasih uang doa no ya, dia kulaan sama saya jualan doa, saudara. Ya, itu tidak benar, saudara. Ya, jadi kembali ke sini, kenapa kita lesu-lesu? Karena Yusufnya kita ini loh sekarang.
entah kehendak, cita-cita, keinginan, harapan, dan lain-lain sebagainya itu yang mati. Kita tidak lihat titik terangnya, kita tidak lihat menuju ke penggenapan, kita tidak melihat ada perbaikan, kita tidak melihat ada hampir-hampir terjawab dan lain itu. Sehingga kita lesu. Ya. Ingat saudara, kalau Yusuf terus-menerus disayang oleh bapaknya, dia tidak jadi apa-apa. Dia tidak menjadi apa-apa. Biarlah Yusufnya itu diproses Tuhan. Biarlah rencana kita itu juga dibereskan Tuhan. Keinginan kita dikerjakan Tuhan. Iya kan? Itu karena ini penyebabnya saudara terjadi letih dan lesu. Ya, dan saudara tahu ketika kita melayani Tuhan, datang kepada Tuhan dengan lesu ndak karu-karuan, hati Tuhan juga ndak seneng. Kenapa? Tidak percayakah engkau, Nak? Itu. Saudara. Ya, makanya kita perlu perhatikan saudara ya. PD kita tidak melihat jumlah. Kalau mau lihat jumlah gampang. Bikin aja pengumuman, ya. Kita doanya setengah jam, terus doano sampai pagi. Pasti mau banyak datang, percaya. Ya, pasti mau datang. Pasti saudara, kalau namanya mau didoano pribadi, orang-orang yang bisa nubuat, orang rela. Tapi itu membuat mereka ingin perubahan tanpa berubah. Ingat saudara, Tuhan adalah sahabat. Sahabat berarti ada timbal balik. Memberi dan menerima, bukan hanya nerima tok. Nah, selama ini apa sih yang kita bisa kasih sama Tuhan? Kasih kita punya cinta yang menyala-nyala buat Tuhan? Atau penderitaan yang panas-panas buat Tuhan? Semua kita punya masalah. Ya, saya juga punya masalah. Semua ada masalahnya. Iya kan, tidak ada orang hidup tidak punya masalah, saudara. Walaupun masalah itu seringkali bukanlah masalah. Cuman keinginan yang belum tercapai, keadaan yang belum sesuai harapan. Itu kan masalah. Ya, bukan yang namanya benar-benar masalah. Yang benar-benar namanya masalah, misalnya kanker, itu benar-benar masalah. Kalau lesu gini kan bukan masalah. Kenapa? Karena masalahnya cuma di perasaan, toh tubuh kita sehat. Cuman perasaannya tidak ada semangat. Iya tahu saudara? Terus mau sampai kapan? Tidak ada semangat. Mau sampai kapan kita ini suam-suam? Kasarnya kurang baik apa sih Tuhan sama kita ini? Kurang baik apa? Tapi Pak jawaban belum. Coba renungkan dari kecil kita dipelihara Tuhan. Dari kesulitan-kesulitan yang sekian banyak kita sudah bisa lewati karena Tuhan tolong. Ya toh? Terus kurang apa lagi saudara? Coba kita renungkan yang sederhana-sederhana saja. Ya toh? Seperti yang dulu ketika saya ngeluh yang tidak bisa kuliah di Swiss itu toh. Tuhan kan tanya saya, walaupun kamu dari kecil ya kerja pernah enggak makan? Enggak pernah. Tetap makan, enggak pernah enggak ada makanan. Loh, berarti kan Tuhan baik. Ya toh, walaupun di masa sulit dia masih pelihara tetap bisa makan. Ya dah. Cuman tapi aku enggak mau nek bisa jangan ada melewati itu gitu, masa-masa yang buruk itu gitu loh. Kalau Tuhan baik kan semuanya harus mulus ya dah. Nah itu sakarep kita loh. Nah, makanya ini loh kelesuan yang hari-hari ini berbulan-bulan ini kelesuan yang enggak pernah bisa dibuang di PD ini. Ya, dan terus sampai berapa bulan lagi? Saya pun sangat banyak dididik di PD ini, saudara.
Terus terang saya katakan. Dari jam 9 saya sudah duduk sudah. Sudah jam 9 dari di sini. Nunggu sampai setengah 12. Kenapa nggak mau nungguin sampai setengah 12? Ya belajar juga. Kenapa? Belajar apa? Ya sudah Tuhan. Aku memang hamba-Mu, selesai. Tidak dianggap ya sudah. Ya, juga belajar saya belajar saudara. Juga yang saya belajar apa? Banyak yang datang bukan datang memang untuk beribadah, untuk nyari Tuhan, bukan. Datang untuk ngintipi kapan waktu konseling. Jadi, aduh Tuhan. Saudara jangan cari manusia. Manusia bisa salah. Saya mau sampaikan begini Mas Saudara ya. Sebenar-benarnya kita mengajar, semurni-murninya hati kita, belum tentu yang kita sampaikan semuanya benar. Bisa juga ada kelirunya, saudara. Nah, terus kalau saudara cari yang ada kelirunya gimana? Tapi Pak, nek belajar sendiri suwe Pak. Betul? Saya ini kepepet Pak. Saya harus mengambil keputusan. Nah itu loh, selalu keputusan kepepet. Amin. Kenapa selalu kepepet? Karena kita selalu ingin keputusan langsung bisa kita putuskan. Belum tentu langsung bisa diputuskan. Ya, salah satu PD kita juga ada. Waktu dia minta didoakan, Pak saya ada masalah di tempat kerja. Tuhan bilang, enggak usah pindah, bertahan. Dia enggak nurut, dia berhenti saudara. Berhenti tiba-tiba sudah sekian lama datang lagi ke PD minta didoakan pekerjaan loh. Saya tanya loh. Kita gimana? Iya dulu saya berhenti sampai sekarang belum dapat kerja loh. Bagus toh. Itu kan maunya sendiri. Udah Tuhan bilang jangan pindah, diam dulu. Nggak mau, lompat. Lompat kemana? Nggak kerja itu sudah sekian lama saudara. Terus datang minta didoakan supaya ada Lah ini kan namanya cari perkara saudara. Ya, di situ juga saya belajar apa saudara? Melihat betapa panjang sabarnya Tuhan. Ya, di situ saya lebih mengerti tentang kitab Yesaya. Kita ini seperti domba yang selalu ngikuti mau hatinya sendiri. Ya tak? Makanya Tuhan Yesus dikatakan dia dipukul karena pemberontakan kita. Kita ini selalu hobinya berontak. Dikasih tahu begini kerjakan yang lain. Dikasih tahu begini lakukan yang lain. Dikasih tahu begini semua yang lain. Terus mau sampai kapan? Ya, saya banyak belajar saudara. Ya, saya amati. Ya. Terus apa lagi banyak yang juga bertanya, tetapi bukan untuk mendapatkan petunjuk atau nasihat, tetapi hanya untuk mencari peneguhan. Kalau yang kita dapat berbeda dari yang dia inginkan, dia tidak mau dengarkan. Padahal dia bertanya. Iya toh? Ini kan aneh betul. Ke dokter, periksa, dokternya bilang, oh ini sakit anu. Wah, enggak. Salah. Gitu loh. Ini susahnya di situ. Pinteran dia dari dokternya itu. Betul enggak? Ini juga saya perhatikan saudara tipe-tipenya. Ya. Terus apa lagi? Ya ada tipe yang datang mulai peka tetapi pribadi tidak berubah. Jadi jangan heran saudara kepekaan itu tidak membuat saudara dan saya berubah. Saudara dan saya cuma bisa dengar, tapi tidak membuat berubah. Secara rohani, secara iman, secara ketaatan, tidak berubah. Ya, dan ini tidak lengkap kalau kita peka kemudian tidak mengalami perubahan. Peka itu harus disertai dengan perubahan. Saudara, terus selama sekian tahun juga
Ya, saya melihat ada yang keras hati ya tetap keras hati. Tidak lembut-lembut lagi. Nah ini. Jadi jangan merasa saya tidak perhatikan ya saudara ya. Saya itu ciri-cirinya semakin saya lihat lain justru semakin saya memperhatikan. Itu ciri-ciri saya. Ya. Dari dulu saudara, dari saya sekolah, saya itu selama mata pelajaran saya selalu duduk paling belakang. Tapi tidak pernah ribut saya di belakang. Ya, hanya waktu ulangan saya selalu duduk pas di depan meja guru. Itu favorit saya. Supaya tidak ada teman toel-toel saya, nomor sekian apa. Sampai saya kuliah pun begitu. Justru kalau saya sedang ngomong, saya lihat lain, itu saya sedang memperhatikan. Gitu loh. Jadi apa, saya tidak ngerti tahu lah. Saya tahan mati, saudara. Tetap keras hati. Padahal sudah doa sekian lama, mestinya hati ini semakin lembut. Hasilnya kalau doa kita benar itu kita semakin lembut sama Tuhan. Semakin nurut sama Tuhan, itu benar hasilnya. Kalau saudara bikin roti, mestinya rotinya lembut, tiba-tiba bantet kayak batu. Nah ini salah hasilnya. Tetap dia roti. Tapi bukan roti itu yang kita mau buat. Ini roti salah. Saudara, ya. Nah ini yang saya sering perhatikan. Terus apa lagi? Ada yang doa sekian lama tetap juga tujuan hidupnya tetap tidak pernah mengalami perubahan. Tidak diadaptasikan untuk tujuan Tuhan. Dia nurut ke kehendak Tuhan, jalan Tuhan. Bukan dia terus berjalan. Dia tetap doa tapi terus dia jalannya sendiri terus. Itu juga roti bantet. Ya, berarti apa? Kita tetap berdoa tapi hasilnya bisa tidak sama. Kita tetap berdoa tapi hasilnya tidak seperti yang seharusnya. Ingat, orang berdoa itu tambah taat, tambah nyerah. Ya, tambah percaya. Terus tambah sabar. Saudara, iya terserah Tuhan. Gitu loh. Jangan, saya sudah doa Tuhan, saya sudah rajin Tuhan. Nah Tuhan bilang, kamu rajin, aku disuruh jawab. Rajin-rajinmu dewi sana. Ya bener toh? Saudara. Kok kita rajin minta hadiah? Kita rajin minta hadiah. Kalau kita pintar sekolah kan buat kita di masa depan, bukan buat orang tua kita. Kok minta hadiah? Aneh. Ya. Jadi ingat, hasil doa yang benar itu semakin lembut, semakin taat, semakin percaya, semakin beriman. Itu hasil-hasilnya. Bukan semakin keras pada kehendaknya sendiri, pada kebenaran diri sendiri. Mengklaim janji-janji Tuhan, mengiman-imani janji Tuhan. Saudara tolong perhatikan ya. Janji Tuhan walaupun tertulis di Alkitab, saudara tidak bisa imani karena itu bentuknya logos. Yang saudara boleh imani itu hanya yang bentuknya rema. Makanya kalau kelemahan bahasa Indonesia kita itu karena diterjemahkan sehingga artinya jadi ada sering berbeda. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Yang disebut dengan firman Kristus itu adalah rema yang Roh Kudus sampaikan ke saudara dan saya. Misalnya sakit, enggak Tuhan bilang enggak operasi. Nah, itu kalau dapat rema. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus sama dahulu sekarang selama-lamanya. Dulu dia menyembuhkan, sekarang dia harus sembuhkan saya. Nah itu logos. Belum tentu jadi. Ya, karena di bahasa aslinya yang disebut dengan firman Kristus itu adalah rema. Bukan logos yang saudara dan saya baca itu. Hah? Kita mau belajar semakin dewasa. Ini sisa sebulan loh ini. Terus kita masuk 2017. Terus maunya sampai kapan? Sampai 2027 berubah? Nyata ayo semakin rasa saudara. Datang beribadah tapi tetap pada pendiriannya sendiri. Datang beribadah tetap pada sifatnya sendiri. Nah, itu hasilnya keliru. Ingat, roti dibuat itu supaya empuk, bukan supaya bantet. Betul. Itu roti loh, kecuali apem. Ya, lain lagi kalau apem. Ya, emang dia itu lain teksturnya.
Jadi ayo sekarang, Yusufnya yang mana yang bikin tidak semangat? Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di kerjaan, masalah cita-cita, masalah macam-macam. Nyata itu yang bikin terus lesu. Wah. Tapi gimana saya bisa semangat, Pak? Saudara, kalau orang bersemangat karena semuanya beres di hidupnya, orang bersuka cita karena uangnya melimpah, itu orang tidak kenal Kristus juga otomatis dia begitu. Ya tak? Tapi kalau kita yang kenal Kristus, bilang apa? Aku percaya semua proses ini mendatangkan kebaikan. Selesai. Semua proses ini mendatangkan kebaikan. Saya kan tidak bilang, saya juga banyak belajar, saudara. Ya. Kebaikan apa yang saya dapat? Ya saya banyak belajar sifat manusia. Saya banyak melihat kemudian, walaupun rajin doa tapi tidak banyak berubah. Saya melihat, ada begini. Saya belajarnya, jadi dapat ilmunya sangat banyak, dapat pengetahuan sangat banyak. Saudara, di samping itu juga saya semakin belajar semakin jaga hati. Kenapa? Ya seperti yang tadi saya bilang lah. Di situ kita dihargai orang-orang. Di sini aduh aja doa tepat waktu aja tidak bisa. Nah, itu loh. Ya kan? Nah, tapi itu kan berarti apa? Saya mulai kepingin dihormati. Nek orang tidak hormati saya tinggal. Ya toh. Nanti lama-lama saya cuma cari penghormatan orang. Tidak mencari perkenan Tuhan. Ya toh. Belajar lagi, saudara. Ya. Belajar terus, belajar lagi. Nah. Ya, mungkin ya karena PD-nya gratis, tidak ada persembahan, kasih makan lagi ya, malah tambah ngenteng no. Kadang-kadangnya tuh, aduh, makanya Tuhan. Ya akhirnya dengan teguran yang halus begini, ya kita bisa menjadi halus, betul? Tapi percayalah barang kasar tidak bisa pakai amplas halus, betul? Kalau barang kasar dipakai amplas halus, 15 lusin amplas tidak bisa bikin halus. Betul? Amplas kasar harus pakai apa? Amplas kasar untuk mengamplas yang kasar. Amplas halus untuk mengamplas yang sudah halus. Ya, rasanya sudah mantep kan? Memang saya juga dari dulu doa Tuhan kirim yang memang cuma mau sungguh-sungguh aja. Tapi Tuhan bilang tidak bisa, nah. Kenapa? Aku aja masih mengembalakan kambing dan domba. Kamu tidak bisa menggembalakan domba tok. Benar Tuhan. Kenapa? Nanti di zaman akhir baru gembala itu memisahkan kambing dan domba. Sementara kambing domba masih campur. Nanti saudara dipisahkan. Kambing ke sebelah kiri, domba ke sebelah kanan. Sementara campur. Waktu saya bilang, Tuhan minta domba tok. Nggak bisa. Tuhan bilang, kambing juga tak kirim. Lah ini loh, Tuhan kok ono kambing sih Tuhan. Ya, kambing ini nggak boleh disembelih, saudara. Ya enak disembelih loh, cepat jadinya. Betul lah. Domba-domba sini, kambing tak sembelih-sembelih cepat jadinya, saudara ya. Nggak boleh. Nanti baru kiri dan kanan. Kapan? Nggak tahu. Tugas kita hanya mengembalakan sampai nanti gembala datang. Sini kambing. Yang merasa kambing dan merasa kambing terus silakan ke kiri. Yang domba silakan ke kanan. Tapi mungkin bilang ada kambing merasa jadi domba. Nah, ini yang tidak ada, saudara ya. Karena kambing dan domba walaupun mirip tidak bisa kawin campur. Kambing tidak bisa dikawinkan dengan domba karena jumlah kromosomnya tidak sama. Ya. Oke, jadi sekarang sisa waktu kita 1 jam. Kita mau lanjut berdoa.